tanganmu untuk Indonesia. Baiklah pemirsa iNews Sport, tentunya juga tadi sudah saya mention di awal bahwa pertandingan antara Jawa Barat menghadapi NTT ini akan terjadi saat lagi dari grup A. Kita sudah tersambung dengan Mandala Stadium di PON ke-20 Papua. Ya, ini adalah kedua pelatih. Kita lihat sana dari Ricky Nelson dan juga Yudiantara. Dan saya masih bersama dengan Haris Pardede di sini yang belum pernah ke tanah Papua ya. Belum pernah sama sekali ya. Mudah-mudahan suatu saat Didan ya, saya bisa ke sana. Oke. Ya, sayang sekali PON biasanya Anda kan harusnya bisa meliput ya, tapi dalam kondisi seperti ini tentunya juga kita melihat bagaimana semua dibatasi ya, karena kita tahu bahwa ada 6.442 atlet yang bertanding di sana dan tentunya kita harapkan tidak terjadi apa-apa dan aman ya. Ya, dan saya pikir yang lebih baik adalah kita masih bisa melihat PON ini bergulir ya. Ya. Dan pertandingan sudah dimulai dari Stadion Mandala di Jayapura. Kita melihat bagaimana di grup A ini yang menarik karena kita tahu bahwa Jawa Barat sang juara bertahan ini takluk dengan skor sangat besar dari tuan rumah Papua. Sementara NTT juga punya cerita yang menarik nih, bagaimana kiprah mereka di PON kali ini. Ya, ini satu tantangan tersendiri ya bagi pasukan Yudiantara. Bagaimana ini adalah statusnya juara bertahan nih Didan ya, dan juga pemirsa. Tentunya ada gengsi berbicara di sini, tapi menurut saya juga mereka dalam tanda kutip agak sedikit kurang beruntung. Karena di pertandingan pertama harus bertemu lawan tangguh, calon kuat juga juara, yaitu tuan rumah Papua. Mereka kalah 5-1. Sementara lawannya NTT kita tahu punya, seperti yang Anda katakan tadi, punya cerita yang fenomenal ya. Mereka lolos pertama kali ke PON setelah absen selama 30 tahun. Ya, 30 tahun tentunya. Ini yang menarik adalah ketika mereka juga melakukan pemusatan latihan itu di Jogja ya. Betul, di Jogja. Dan itu menjadi sangat serius bagi NTT sekali lagi karena tim yang bisa dikatakan juga setelah 30 tahun lolos yang berjulukan Sasando ya di sini. Ya. Jadi betul-betul ingin atau tidak ingin hanya lewat saja. Mereka ingin untuk bisa berkiprah lebih banyak, berada di grup neraka ya kalau kita bilang ya di sini. Betul ya, karena ada Maluku Utara, kemudian juga ya ada tuan rumah Papua, Jabar sendiri, kemudian juga ya ada 4 tim itu sangat-sangat berat menurut saya ya. Betul. Dan tadi kita tidak sempat melihat line up pemain karena kita tahu bahwa Jawa Barat sendiri juga melalui coach ini mengharapkan bahwa tim ini akan dirombak banyak ya karena ingin pemainnya yang segar. Ya, dan sebagai informasi, cabang sepak bola seperti ini dan beberapa cabang lainnya ini biasanya dilaksanakan sebelum upacara pembukaan ya, yang akan berlangsung tanggal 2 nanti. Jadi mereka sudah mulai duluan karena memang butuh waktu recovery dibandingkan olahraga-olahraga lain dengan lebih lama ya. Ya, dan ada ungkapan yang klasik ya dalam setiap turnamen multi cabang seperti Olimpiade, SEA Games maupun juga PON. Siapapun nanti yang akan menjadi juara umum, ini kurang lengkap nampaknya Didan ya, kalau belum juara sepak bolanya. Betul, jadi, padahal cuma satu ya. Padahal cuma satu, tapi kita tahu bahwa ini adalah olahraga paling populer dari Sabang sampai Merauke. Ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau ujung Miangas sampai Pulau Rote. Sampai Pulau Rote. Kalau di dunia dari kutub utara ke kutub selatan ya, karena memang lagi-lagi cabang sepak bola ini membawa banyak kontingen. Artinya, sebuah tendangan yang sangat keras tadi kita lihat dan masih jauh di atas mistar dari tim Jawa Barat ya, kita lihat di sini. Pemain bernomor punggung 19 ya, kita lihat di sini. Ya, Gregorius 2 ya. Ya. Gregorius 2. Ini pemain yang juga sangat diandalkan dalam menembus lini belakang dari Jawa Barat tentunya pada laga kali ini. Dan kita tahu di pertandingan pertama melawan Maluku Utara sebenarnya pasukan Ricky Nelson ini tampil sangat ofensif. Ya, sangat ofensif. Namun memang ada kelengahan di menit-menit terakhir di babak kedua sehingga mereka akhirnya harus kalah 2-1. Jadi saya pikir lebih kepada mungkin demam panggung karena tadi yang sempat Anda katakan ini adalah pertandingan ataupun kompetisi mereka pertama di PON setelah 30 tahun absen. Betul, dan juga persiapan di Jogja tidak sembarangan ya, karena kita tahu bahwa mereka menghadapi tim Liga 2 dan juga Liga 3. Sama-sama tim yang memiliki nama belakangnya United ya. Yang satu Sulut United dan juga yang satu adalah Mataram ya, kalau tidak salah. Iya, dan wajar ya karena memang Ricky Nelson ini kan juga pernah menjadi pelatih Sulut United ya. Jadi lebih mudah tentunya untuk mengarrange. Dan sedikit satu catatan juga, Ricky Nelson ini punya pengalaman banyak melatih tim amatir ya, di Borneo U19 dia pernah di sana juga, kemudian timnas kelas usia. Jadi
saya pikir ini memang bukan kebetulan kalau PSSI NTT, Pemprov NTT ini memilih Ricky Nelson sebagai pelatih NTT yang kita tahu PON adalah tempatnya para pemain amatir atau pemain muda. Betul. Ya, jadi bisa dikatakan jangan dianggap remeh ya atau Iya. sepele ya, tim-tim yang bertanding di PON, karena kita tahu sendiri bahwa seperti rekan kita ya, Bung Supriyono ya, Oh, ya. itu juga besar karena turnamen-turnamen seperti ini. Ikutan PON tuh bangga. Iya. Kalau dulu tuh bangga banget ya, kalau kita lihat sampai sekarang. Betul, dan banyak sekali ya kalau saya coba ingat ya beberapa pemain yang jebolan dari PON itu diantaranya Andi Firmansyah, kemudian yang dari Tanah Papua itu juga Boa Solosa. Ini segelintir nama lah yang pernah jebolan dari PON, dan Iya. di PON kali ini pun saya yakin ada beberapa nama yang mungkin muncul. Salah satu yang paling santer adalah kita tahu kita sedikit keluar ya di tim Papua. Ya, tim Papua ini ada Ricky Ricardo. Ini Ricky Ricardo Cawor yang mencetak hat-trick ketika melawan Jawa Barat. Ya, bukan artis ya, bukan artis Beda, zaman dulu ya. beda, Beda lagi ya. Beda. Itu artis lawas, Bung ya. Jadi memang lagi-lagi inilah tujuan utama PON. Mirip dengan SEA Games sebenarnya. Bahwasannya memang mencoba untuk mendorong ya para pemain muda, meskipun juga diperbolehkan 3 pemain profesional. Betul, dan kali ini kita lihat sebuah peluang dari Jawa Barat. Di menit ke-5 tidak berhasil tadi. Jawa Barat memiliki pemain-pemain yang luar biasa. Ada Wildan Ramdhani, ada juga tadi Arsan ya yang memiliki peluang juga. Betul. Ini sebuah tandukan menggunakan kening kiri ya. Iya. Pemain yang salah satu yang paling diandalkan Wildan, dari Wildan Ramdhani. Dan di pertandingan pertama dia mencetak gol ke gawang Papua, gol hiburan, meskipun sayangnya kalah saat itu 5-1 dari Papua. Ya. Betul, ya sayang sekali kalah, nanti akan kita bahas juga. Kita lihat beberapa pertandingan ini juga menarik, dan itu tadi Ahmad Faisal ya, Faisal ya. pemain bernomor punggung 86. Ya. Pemain bernomor punggung 86 tapi beroperasi di belakang. Ini jarang biasanya. Nggak bawa radio break juga ya. Dan kalau mengingat kaos 86 ini nomor punggung 86, saya teringat Boa Salosa ya. Kakak Iya. Boas ini memang sangat khas dengan nomor punggung 86. Betul. Ya, Jawa Barat kembali makan, kita lihat pakai jersey berwarna biru ya, seperti biasa kita lihat. Dan sebuah tekanan kali ini, gagal tadi. Dan bola masih play in. Dan kalau kita lihat juga secara postur, para pemain NTT juga memiliki postur yang sangat bagus ya di sini. Iya, dan satu lagi juga nama dari NTT yang kita tahu adalah pemain profesional adalah Abes Roni ya. Iya. Sama juga punya postur yang sangat bagus ya, dan juga punya kecepatan. Ini menjadi salah satu andalan, mungkin bukan hanya NTT sebenarnya, tapi pemain-pemain dari Indonesia Timur ya. Betul. Ya, memang lolosnya NTT juga yang menarik adalah mereka berada di grup Bali Nusra ya. Iya. Kalau kita lihat mereka bermain imbang dengan Bali. Betul. Dan juga mengalahkan tetangganya yaitu NTB ya, dengan skor 3-1. Iya, di pertandingan terakhir mereka cukup menahan imbang Bali 1-1 dan memastikan lolos, dan ini memang benar-benar disambut gegap gempita ya oleh segenap bukan hanya Pemprov tapi seluruh masyarakat NTT yang sudah merindukan melihat para pemain kesayangan mereka bisa berkiprah di kompetisi yang bergengsi seperti PON ini. Ya, kuda hitam sebutannya di grup ini karena memang ya bisa dikatakan masuk grup yang berat ya. Papua ada di sana, Maluku Utara juga sudah mendapatkan poin ya, yang menariknya. Sementara Jawa Barat dan juga NTT ini berjuang. Karena sekali lagi mereka harus mendapatkan 3 poin di sini ya. Betul, ya kalau seri apalagi kalah tentu 90% mereka akan masuk kotak ya. Karena di saat yang sama Papua dan Maluku Utara berhasil meraih 3 poin. Ya meskipun, dan mereka akan bertemu tentunya kalau mereka seri Maluku Utara dan juga Papua, dan Jabar dan NTT ini juga imbang, maka ini semakin sulit bagi Ya. kedua tim yang saat ini kita saksikan untuk bisa melaju ke fase berikutnya. Ya, kita lihat bagaimana kedua tim ini juga Mirsa masih terus berupaya mencari permainan dan pelanggaran, sebuah pelanggaran yang ya cukup keras ya. Betul. Tadi Ahmad dilakukan Faisal, ya. kepada Ahmad Faisal, ini tadi pemain yang sering kita singgung, banyak sekali membantu serangan ke atas. Ya, ini dia tacklingan. Wah, ini cukup keras ya. Iya. Ini saya pikir akan mendapatkan last warning seharusnya. Sementara dari kejauhan kita lihat jaga gawang Ade Chandra Sena. Ini dari binaan Persib juga ya. Betul. Jadi ada 12 jebolan dari diklat Persib yang menjadi tulang punggung dari tim PON Jawa Barat ya. Jadi sekali lagi ini menunjukkan bagaimana memang kompetisi atau tim profesional ini juga berkontribusi terhadap tim yang amatir ya, dalam hal ini PON. Sehingga
Dan khususnya kalau di Jawa Barat ini memang Persib Bandung luar biasa ya. Dan juga plus Bandung United, ini tim satelitnya yang ada di Divisi 3 yang juga menjadi penyokong dari tim utama di Persib Bandung. Iya, dan tentunya Coach Yudiantara ya, Muhammad Yudiantara ini kepala pelatih untuk tim Jawa Barat. Kita lihat di sini dengan memilih pemain-pemain yang tentunya bisa dikatakan, kalau sepak bola ini bisa dikatakan juga pemainnya biasanya murni dari daerah ya. Iya. Beberapa cabang kan ada yang bisa Yang dikatakan- pindah, yang ya. pindah. Ini. Kalau bola rasa-rasanya mungkin 95% murni ya, akamsi ya. Iya, betul. Rizky sekarang pemain bernomor punggung 6. Ya, ini di pertandingan pertama dia tidak tampil sebagai starter, kali Betul. ini dipercaya sebagai starter. Ya, sebuah peluang kali ini gagal. Kita lihat berhasil diblok dan sekarang serangan balik tentunya ada pemain belakang tadi di sana yang sudah siap untuk bisa menghalang serangan atau counter dari para pemain dari NTT. Sangat berbahaya kali ini, masuk ke penalti. Apakah penalti? Tidak, ternyata tendangan penjuru saja tadi. Iya, kelihatannya sudah mulai 10 menit permainan kita sudah mulai bisa melihat pola dari kedua tim. Iya. Di mana Jawa Barat memang yang terkenal dari zaman dulu ya pemirsa dan juga Didan ini selalu bermain kaki ke kaki, bermain pendek. Ini ciri khas dari Jawa Barat. Betul. Ya. Dan NTT kelihatannya lebih mengcounter dengan melakukan serangan balik. Betul. Anda berbicara zaman Adeng Budaya barangkali ya. Iya. Dari mulai zaman dulu Iya. terkenal dengan permainan kaki ke kaki. Dan tadi tackling yang sangat bagus dari Rizky. Ya, ternyata dalam tayangan ulang memang mengenai bola terlebih dahulu. Iya. Sebuah defense yang sangat baik. Sudah 10 menit sekarang dan buang saja tadi, tidak berhasil. Dan tentunya juga kita lihat para pemain Nusa Tenggara Timur juga kerap kali melakukan tekanan sekarang. Ya. Dan para pemain dari Nusa Tenggara Timur juga tidak banyak berubah dengan line up yang kemarin karena sekali lagi deep-nya ya, kedalaman tim ini juga tidak sedip yang dimiliki oleh tim Jawa Barat. Ya, dan corner kedua tadi sudah dilakukan, masih belum bisa menemui sasaran. Keluar. Sayang sekali tidak memanfaatkan corner tanpa kopi ya. Kalau kita lihat di sini, dan ini adalah sebuah hal yang begitu luar biasa dia dilakukan oleh NTT Nusa Ya. Tenggara Timur. Tampaknya tadi Herman Laja ya Iya. yang melakukan 2 kali tendangan penjuru, tapi kalau kita lihat belum terlalu curve dan juga powernya kurang, sehingga juga sulit disambut oleh para pemain NTT. Yang kalau Iya. saya lihat pemain depan ini secara postur tidak terlalu tinggi ya, tidak ada yang bisa memanfaatkan bola-bola mati. Jadi mungkin ini juga catatan bagi NTT sendiri maupun Betul. juga Jawa Barat, bahwa ada dalam tanda kutip kelemahan dari NTT soal set piece ya, karena Iya. secara postur mereka tidak terlalu tinggi. Dan jika kita lihat juga pernyataan dari Coach Yudiantara bahwa mereka ingin membenahi ya, terutama mengangkat mental pemain yang sudah bisa dikatakan juga takutnya mental mereka juga down setelah kalah 1-5, dan ini yang harus diperhatikan tentunya. Dan kali ini sayang sekali sebuah sundulan dari Agung Mulyadi tadi, attempt yang tidak terjadi tentunya karena bolanya masih terlalu tinggi. Langsung ke depan kali ini. Baik sekali dihalau. Ya, Ahmad Faisal tadi lagi-lagi ini yang saya katakan Tridente Maut di depan NTT ini benar-benar langsung bergerak serentak ya, Ya. ketika ada transisi menyerang, dan ini kelihatannya juga sudah diantisipasi oleh Yudiantara dengan juga tidak meminta 3 pemain belakang mereka terlalu tinggi menerapkan defense garis pertahanannya. Iya. Kali ini kita lihat Yoga. Sayang sekali Yoga kehilangan bola. Baik sekali. Dan tadi adalah Daud. Kembali dikuasai para pemain dari Jawa Barat kali ini. Cukup berbahaya. Apakah yang terjadi? Dan terlambat saja tadi. Sebuah tendangan keras berhasil ditangkap dengan baik oleh Afrianus Mol. Iya. Jaga gawang dari NTT. Ya, sebuah usaha yang harus diapresiasi ya dari Fahrul Ginanjar. Ini dia placing ya maksudnya, Ya. tapi arah posisinya cuman nggak flash amat gitu ya. Langsung Ya. ke tangkapan penjaga gawang NTT di bernomor punggung 1 Afrianus Moy. Betul. Placing tapi ke tengah ya jadinya. Flashingnya ke tengah. Flashing Flashingnya- juga. Tapi flashing tetap. Oke, sekarang kita lihat NTT betul-betul melakukan serangan yang sangat baik sekali sejauh ini, menekan dari Jawa Barat. Kita lihat ini adalah masih Now. Sebuah tendangan dari luar, sayang sekali tadi hampir saja bisa dijangkau oleh pemain bernomor punggung 7, Innocentius Now. Dan ini adalah tadi yang melakukan attempt, Flaviola Suarez. Iya, sebuah upaya yang dilakukan oleh Flaviola Suarez dari luar kotak penalti ini juga menunjukkan bahwa mereka belum bisa
membangun serangan set piece yang matang ya. Ya, Jadi lebih kepada spekulasi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, tapi tidak terlalu buruk ya, karena daripada mereka juga tidak mendapatkan peluang sama sekali, meskipun kualitas tendangannya memang perlu menjadi catatan di sini. betul. Jawa Barat masih dalam tekanan tadi. Baru berlangsung sekitar 15 menit pertandingan yang berlangsung ya, hampir 15 menit di sini. Kita lihat cuaca pasti terik ya, karena kita tahu bahwa di Papua ini berbeda ya cuacanya dibandingkan dengan di Jawa Barat. Betul ya. Tapi mungkin para pemain NTT mah terbiasa ya. Betul. Dan itu mengapa Yudiantara pelatih dari Jawa Barat ketika melakukan persiapan mengambil tempat memilih di Indramayu Iya, yang cenderung agak sedikit kering ya, panas. Dan memang kita lihat juga pemirsa dan juga Didan ini rasanya cuaca cukup menyengat di sini. Iya. Jadi stamina ini akan menjadi isu ya. Betul. Karena di Nusa Tenggara Timur kita tahu sendiri ya, cuacanya juga panas. Mereka sudah terbiasa di sini. Ini sebuah advantage terhadap bagi para pemain dari NTT. Dan masih coba untuk bertahan tadi, kita lihat para pemain Jawa Barat dan akhirnya bisa merebut bola. Sebuah tackling tadi dari belakang. Ya, ini kalau saya bilang ini adalah clever fall ya. Jadi ketika mendapatkan tekanan transisi menyerang lawan, kemudian dia colek ya, Iya. dilakukan sedikit pelanggaran kecil, biasanya luput dari kartu kuning, tapi di saat yang sama memutus momentum serangan Betul. balik lawan dan memberikan waktu kepada tim untuk mereposisi defense. Betul. Kembali lagi kita lihat selamat sejauh ini ya, tidak dari mendapatkan tekanan dari serangan balik ya, karena tim Jawa Barat ini juga memiliki serangan balik yang sangat bagus sekali. Sebuah crossing kali ini, apakah berhasil? Sayang. Tentunya tanggung bolanya tadi ya, sehingga untuk melakukan sundulan langsung juga sulit. Ya. Dan kali ini kita lihat para pemain NTT coba untuk kembali menekan, langsung saja ke depan. Cukup jauhkah? Tidak, masih bisa terjangkau. Kontrol bola tadi yang tidak begitu bagus ya, kehilangan momentum di sini dan berhasil ditangkap dengan baik oleh Ade Chandra. Iya, tadi ada keraguan sedikit dari Ahmad Faisal ya ketika menutup pergerakan serang balik NTT, sehingga juga lawan tadi nampaknya Daud Banuet kalau saya tidak salah tadi Iya. di sisi kiri itu masih sempat melakukan setting dulu, tapi sayang memang crossingnya sudah lebih dulu dibaca oleh Ade Chandra. Betul. Dengan melakukan positioning di tiang dekat dan langsung memotong bola dan selamatlah gawang Jawa Barat. Ya. Dan tampaknya juga penonton ini banyak, tapi di sisi sebelah, di sisi kamera ya. Soalnya nggak kena matahari. Iya, nggak kena matahari, dan atlet-atlet pasti banyak yang nonton juga karena beberapa cabang juga belum dimulai ya di sini. Iya. Ya, kali ini sebuah tekanan dari Jawa Barat cukup berbahaya. Kita lihat sebuah tendangan keras dan berhasil diblok dengan baik oleh Afrianus Moy. Luar biasa tadi setup yang dilakukan oleh para pemain Jabar, tapi tidak kalah luar biasanya tepisan yang dilakukan oleh penjaga gawang NTT, dan kali ini ditangkap dengan sempurna. Dua serangan berturut-turut dari Jawa Barat. Hampir saja. Kita lihat ya bagaimana kerjasama di final pass dari nomor 9 ke nomor 99. Ini dia ada 4 pemain lawan tapi tidak ada yang melihat pergerakan dari seorang Agung Mulyadi. Ini Iya. dia pemain yang sejatinya lebih banyak banyak mengandalkan bola-bola udara, tapi kita lihat posisinya juga bagus. Dia melihat ada pergerakan dari Muhammad Wildan di kanan dan langsung mengambil posisi Iya. agak sedikit ke belakang. Tapi syutingnya juga sebenarnya cukup bagus. Tapi juga penampilan penjaga gawang Afrianus Moy juga tidak kalah Betul. bagus ya. Muhammad Wildan tadi ya membuka area pertahanan dari kubu NTT tadi dengan yang selalu Anda mention juga. Muhammad Wildan ini selain juga bagus bermain dan tajam, ini adalah pemain yang juga bisa menjadi decoy ya bagi Betul. tim lawan, karena menjaga dia akhirnya pertahanan terbuka. Dan kali ini kembali lagi sebuah serangan dilakukan oleh kubu Jawa Barat, sudah menemukan ritmenya. Kita lihat Jawa Barat. Ya, kelihatannya semakin dibandingkan melawan Papua, Jawa Barat ini tampil lebih percaya diri di laga Iya. kali ini. Bukan hanya karena soal lawannya bukan tuan rumah, tapi juga kita lihat bagaimana ketika membangun serangan, mereka membangun dengan ala mereka, tidak Iya. terburu-buru. Bahkan juga beberapa kali kita lihat gelandang bertahan mereka memotong transisi menyerang dari NTT ya. Betul. Yang disesali sebetulnya bukan ya melawan tuan rumah memang sulit untuk menang. Iya. Biasanya kalah, tapi kalahnya besar ya. Iya, Ini betul. yang jadi perkara. Mungkin Dan untuk ke mental ya, Iya. kalau 5-1, kalau mungkin 3-1 mungkin beda. Betul. Tapi ya memang lagi-lagi memang tidak mudah ya melawan Papua, dan bahkan sebenarnya kalau kita lihat cuplikan pertandingan itu banyak sekali Didan ya peluang-peluang yang bisa didapatkan dari Ricky Ricardo dan kawan-kawan. Iya. Kembali lagi. Sekarang NTT mencoba untuk keluar dari tekanan Jawa Barat. Hanya ada 2 pemain yang di dalam kotak penalti tadi.
Coba untuk menyerang dari sisi flank, hasil diblok dengan baik. Oh, benturan Angkat kaki terlalu keras tinggi di ya. sini, terlalu tinggi. Dan pasti meminta Ya, wasit mengeluarkan kartu nih. Ya, dan dua-duanya sama-sama merasa melanggar ya, kita Iya. lihat. Ya, Ada ini sedikit keributan. darah muda ya. Darah muda. Darahnya para remaja ya. Ya, tapi sedikit-sedikit selama itu tidak melewati batas yang biasa lah dalam sepak bola. Tapi ini kita lihat, ya ini keras ya. lanjutannya. Ya, lanjutannya. Lanjutannya. Ini menurut saya harusnya kartu kuning ya. Herman Laja ya tadi. Ya, Ya, Herman Laja harusnya kartu kuning. Ya mungkin ketika berebut bolanya tidak masalah, Masalah. tapi Lanjutannya. Jadi basiannya ini yang tadi Iya. membahayakan perut lawan ya. Ini betul, betul. wasit juga harus tegas. Sedangkan kita lihat di sini ya masih protes dilakukan. Tadi masih ada Innocentius ya melakukan protes. Ini adalah Argo Heron. Meskipun Argo Heron tadi sudah meminta maaf ya. Tapi kita lihat bagaimana harus mendapatkan perawatan. Kita saksikan Arsan tadi, Arsan Iya. Makarin Al-Haq. Bolanya memang bola liar tadi, tapi memang Tendangannya juga liar ya. betul. Ya Arsan. Ya, betul ya. Arsan yang mengalami cedera tadi. Yang mengalami cedera ada ya. Terkena bagian dada tadi, tapi tampak tidak ada kartu nih. Iya, ini saya pikir harusnya kartu ya. Ini template sekali sebenarnya, mengangkat kaki terlalu tinggi Iya. dan bisa membahayakan lawan. Tapi ya Atau wasitnya mungkin ini masih enggak juga kali ya. nggak juga sih harusnya. Tapi ya oke lah, inilah sportivitas Iya. ya. Kadang kita nggak bisa selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ini protes dilakukan, kita lihat di sini apa yang terjadi tentunya. Ya, Kita akan lihat. ya. Ini wasit harus juga tegas ya dan juga cepat mengambil keputusan. Kalau Betul. tegas tapi lama juga ini bisa jadi masalah. Jadi harus cepat. Kita belum tahu apa yang terjadi. Ya, kelihatannya ada. Ya pasti kartu ya, yang diminta itu ada kartu Pak. Iya. Ada sebuah benturan tadi yang memang tidak ingin terjadi ya kita juga, karena memang itu bisa menjadi panas pertandingan baru berlangsung 21 menit. Ya, jadi panasnya cuaca ini juga mengalir ya ke Iya. pertandingan. Tapi selama ini so far masih dalam batas-batas toleransi lah. Sang Kita kapten lihat. ya, tadi bernomor punggung 7 masih berbincang-bincang. Ini adalah asisten pelatih Andik Ardiansyah Iya. tadi, asisten pelatih dari NTT ya, Ya betul. melakukan ya kita juga nggak tahu nih apa yang dilancarkan oleh official dari tim. Ya, karena saya pikir tadi pemainnya juga sudah selesai. Sudah selesai. Ya bahkan Ago juga tadi sudah meminta maaf dan pemain Jawa Barat juga sudah tidak panas lagi. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi sehingga protes masih terus berlanjut. Dia Andik Ardiansyah. Ya, ini yang sering memberikan pernyataan kepada media ya, Ya, Andik ini, asisten pelatih dari NTT. Kita lihat keringatnya di kepala wasit ini mengatakan bahwa itu betul panas ya. iya. Dan ini Cuaca di sana. betul. Jadi dalam situasi seperti ini permainan yang terlalu cepat, ya kalau bahasa sekarang tuh high pressing defense ini juga Iya. bahaya nih, karena bisa-bisa nanti babak 2 awal stamina-nya lebih habis. Jadi Betul. mungkin saya akan memberikan standing point kepada Persib Bandung ya, yang akan bermain lebih banyak bergerak, stamina-nya harus hati-hati. Kalau Iya. NTT saya pikir lebih banyak bertahan, jadi mereka menyimpan stamina lebih Betul. baik ya. Anda mengatakan Persib Bandung ini Jawa Barat. Oh iya, maksud saya Jawa Barat ya. Sampai ketuker saya. Sampai ketuker. Karena seragamnya juga mirip, Sama. pemainnya juga banyak dari iklan, Iya. tapi Jawa Barat. Betul. Ya, saya Itu koreksi. mohon posisi maaf. Persib Bandung itu memang agak membingungkan ya, karena kadang-kadang menutupi tim Jawa Barat lainnya di sana ya, padahal itu ada tim milik kota ya Iya, sebetulnya. Jawa Barat ya, karena Jawa Barat. luas ya. Luas. Bukan hanya Bandung, tapi juga Ya berbeda dengan tim-tim Jawa Timur ya. Kalau Betul. Jawa Timur tuh tiap kota beda-beda. dan tensinya tinggi Tensinya ya. tinggi, Arema, Persebaya, dan Iya. Persela. Kalau Jawa Barat ya mungkin relatif dalam satu wadah. Satu Persib wadah. mungkin ya. Betul. Gitu ya. Itu yang memang saya rasa juga sebagai warga Jawa Barat ya. Ya. Di Saya sana. koreksi, ini Jawa Barat ya. Jawa Barat bukan Persib Bandung. Tapi banyak pemainnya yang ada di diklat Persib. Banyak ya, 12 saya mencatat 12 dari pemain. diklat Persib Bandung. Dan itu tadi bukan tidak mungkin pemain seperti Willar Ramdhani akan nanti masuk ke line up utama Persib. Ya, Tadi kita dikasih lihat kartu ya. kuning ya. Ya. Dan masih Ya, saya pikir di sini justru kebesaran dari jajaran pelatih ya untuk justru meredam situasi. Iya. Karena tadi saya katakan situasi para pemain ini sudah redam, biasa sedikit agak
tensi agak naik, tapi saya nggak tahu kenapa official ini masih terus melancarkan protesnya sehingga membuat pertandingan jadi terputus ritmenya ya. Betul. Nah, Kapten Sensi ya tadi yang sering kita sebut Innocentius Now. Terus berdiskusi ya tadi berbincang dengan wasit untuk memprotes sesuatu hal tadi mungkin yang tidak sesuai ya kalau kita lihat. Tapi memang kalau kita lihat juga para pemain muda sekarang ini beda dengan zaman kita ya, berani untuk mengcounter wasit, berani untuk mengemukakan pendapat. Itu yang menjadi hal yang bagus tentunya di setiap pertandingan olahraga yang sekarang ya. Ya, saya pikir jadi bisa dua sisi ya. Karena ini memang cerminan, ini kan pemain-pemain mungkin milenial kurang lebih ya. Jadi pemain-pemain yang masih usianya 20, mungkin 21, 22, 23. Jadi ya cerminan anak sekarang mungkin ya, dan ya bahwa mereka berani lebih speak up. Ya selama itu tidak melewati batas-batas sopan santun, saya pikir it's okay. Ya itu aja. Dan yang terasa sekarang jika saya main olahraga atau dengan siapapun itu ya, baik untuk bola atau basket, sekarang tuh lebih berisik ya, nggak kayak zaman kita tuh diem-dieman. Kalau sekarang memang harus komunikasi ya antar pemain. Jadi kalau kita tidak berbicara di lapangan dengan keras, itu pun juga tidak bagus ya, karena harus tetap komunikasi, karena itu yang didapatkan dari pelatih-pelatih luar. Ketika datang ke sini memberikan coaching, dia mengatakan bahwa kok di kita terlalu silent gitu kan pemain-pemain untuk dalam arena permainan. Sekarang di mereka tuh berisik banget ya kalau kita lihat. Iya, betul sekali. Itulah perbedaan ya. Era mungkin 20 tahun lalu dengan saat ini. Ya, dan kita lihat bagaimana Yoga Adiatama ya, ini juga menjadi salah satu supporting dari Jawa Barat ketika melakukan tekanan ya dari sisi kiri. Betul. Mulai panas kita terlihat tadi, padahal itu bukan sebuah pelanggaran tadi ya, karena memang tidak mengena. Dan ada taunting sedikit tadi dari pemain NTT. Orang ke dalam sekarang. Ya, saya pikir untuk turnamen amatir atau usia muda seperti ini, mungkin ya skill penting, tapi menurut saya juga bagaimana EQ atau emotional control ini juga memegang peranan sebagai panglima ya. Jadi skill mereka yang aduhai, yang punya bakat ini kalau tidak diiringi dengan EQ yang baik, bagaimana menahan temperamen ini sangat berbahaya. Tapi yang bisa menahan emosi, yang lebih tenang, ini saya pikir bisa akan menjadi pemain besar dan lahir dari ajang-ajang seperti ini. Ya. Sensi, kapten dari Nusa Tenggara Timur, yang mencoba untuk membantu rekan-rekan yang memanfaatkan kesempatan setelah 30 tahun tidak pernah mengikuti ajang PON, sekarang bisa masuk hadapi tim atau juara bertahan Jawa Barat yang memiliki sejarah yang bagus ya di PON untuk cabang sepak bola. 2 kali juara ya, tahun 51 dan juga terakhir 2006. Dan selalu diperhatikan setiap PON ya. Pasti ya, karena salah satu mungkin provinsi dengan penduduk terpadat ya. Terkena tiang gawang kali ini, sebuah ancaman tadi dari kubu NTT mengagetkan gawang dari Ade Chandrasena. Ini sebuah bisa dikatakan peluang yang paling nyata ya. Iya, kita lihat alarm sudah mulai berbunyi ya. Memang di 25 menit awal Persib Jawa Barat maksud saya relatif menguasai permainan, tapi kita lihat ada sebuah tekanan sekali langsung sang kapten melakukan tendangan jarak jauh. Dan ingat ini adalah satu-satunya pemain yang sudah mencetak gol bagi NTT di pertandingan pertama. Dia memiliki tendangan jauh yang sangat luar biasa, dan ini adalah pakem yang akan diterapkan oleh NTT di pertandingan kali ini. Strategi mereka serangan balik atau tendangan dari luar kotak penalti. Karena mereka tampaknya tidak terlalu punya kemampuan bermain kaki ke kaki, final pass yang sebaik Persib Bandung, Jawa Barat. Dan kalau kita lihat di sini, pemirsa, tentunya juga bagaimana peluang-peluang yang terjadi. Belum ada peluang yang begitu nyata ya, meskipun tadi ada shot on target ya yang bisa dalam penjaga gawang, tapi tidak seberbahaya apa yang dilakukan oleh NTT. Yang baru saja kita lihat ini warning, betul tadi dikatakan oleh Harpa, dan sekarang tentunya kita akan lihat respon dari tim Jawa Barat ini. Kembali lagi tekanan dilakukan, melakukan pressing yang tinggi para pemain Jawa Barat ini. Terus ditekan sekarang, NTT tampaknya sudah mulai nyaman bermain. Sayang sekali tadi sebuah upaya yang dilakukan oleh Fakrul berhasil untuk menggapai rekan-rekannya. Terlalu memaksa dan sudah offside tentunya. Ya, transisi menyerang NTT ini bagus saya lihat. Mereka begitu leluasa ketika mendorong bola dari area mereka sendiri sampai ke 2/3 lapangan. Tapi setelah itu biasanya mereka kebingungan. Kita lihat tadi mereka seperti nggak tahu apa di final pass, apakah melakukan long ball, apakah melakukan
1-2 sentuhan, ini yang akhirnya kadang-kadang mentah dan berakhir dengan long shot yang memang satu ada yang mengarah ke mengenai Mistar ya, tapi sisanya tidak menjadi apapun. Back pass. Coba untuk regrouping para pemain dari Jawa Barat ini sekarang. Adalah Pian. Kembali sekarang kita lihat dari Yoga Adiatama. Depan. Ada Agung. Masih Agung. Ngirim bola ke kotak penalti. Cukup berbahaya kali ini dan berhasil ditangkap dengan baik oleh Moy. Sebuah peluang tadi dari Arsan. Ya, ini bedanya yang saya katakan, tim PON Jawa Barat ini punya kemampuan untuk ini dia lakukan penetrasi di jantung pertahanan lawan, melakukan syuting cukup baik syutingnya, cuman powernya kurang keras. Dan kedua juga kita harus memberikan kredit kepada penjaga gawang Afrianus Moy yang berada di posisi yang tepat. Karena sekali lagi kiper ini bukan hanya soal refleks, tapi bagaimana dia punya kecerdasan dalam membaca permainan atau reading the game. Dari situ biasanya positioningnya bagus. Kalau itu dua sudah terpenuhi, maka refleks menjadi bonus untuk mengantisipasi bola seperti tadi. Betul. Koordinasi lini belakang ini sangat penting ya, yang dikoordinir oleh penjaga gawang. Tadi kita lihat sempat tertegun Siprianus Bria ya, pemain belakang bernomor punggung 4. Tadi ada 2 pemain belakang yang bisa mengcover, tapi tentunya tadi kita melihat bagaimana Arsan memiliki ruang tembak yang cukup sebetulnya. Ya, jadi banyak sekali ya penembak-penembak ulung dari Jawa Barat ini. Ada Arsan tadi dengan kaki kiri kita sudah lihat, kemudian Agung Mulyadi yang juga memiliki satu peluang tadi di 10 menit sebelum ini, kemudian juga Muhammad Wildan tentunya yang beberapa kali bukan hanya bisa mencetak gol atau melakukan tembakan, tapi juga memberikan passing create chances bagi rekan timnya. Iya, sudah memasuki menit ke-30 sekarang. Kita lihat di sini, Yoga, kotak penalti sekarang. Dari luar, sayang sekali masih bisa diblok dengan baik tadi oleh Baskara. Ya, sekali lagi kali ini kita lihat ada upaya tadi dari second liner Jawa Barat yang masih belum berhasil dari pemain bernomor punggung 86, Ahmad Faisal. Ya, kita lihat dalam tayangan ulang di sini. Ahmad Faisal ya melakukan tendangan yang sangat keras tadi. Ini memang tipikal pemain bertahan dari second liner. Ketika ada bola liar, hajar. Dan harus ada 2 pilihan, antara mengarah ke gawang atau out. Karena kalau terlalu bawah, terlalu rendah, kerebut lawan, ini akan terjadi transisi menyerang dari lawan yang berbahaya. Dan kali ini berbahaya. Jawa Barat, kita lihat apa yang bisa terjadi. Dan Moy lagi-lagi menyelamatkan gawangnya dengan sedikit sentuhan dari kaki kanan tadi. Sebuah serangan balik, sayang sekali keluar. Bola tidak bisa diraih tentunya oleh Andi Riwu maksud saya. Ya, lagi-lagi Muhammad Wildan Ramdhani menunjukkan bagaimana sektor kanan wilayahnya dia benar-benar dijalankan tugasnya dengan baik. Dia pernah memberikan satu crossing yang matang, kemudian tadi dia melakukan syuting juga yang memang sekali lagi penampilan penjaga gawang NTT ini sangat luar biasa. Ya. Ini dia lagi-lagi. Pede ya. Pede dan dia benar-benar mengikuti permainan dengan baik sehingga sepertinya tugasnya mudah. Padahal kalau tidak dia tidak membaca permainan dengan baik, maka dia selalu akan ketinggalan positioning. Betul. Bagaimana tadi dia bisa menggagalkan serangan dengan sentuhan kaki kanan karena dia mengikuti movement ya dari para pemain belakang dan juga penyerang lawan pastinya. Ya, jadi kalau seorang penjaga gawang yang timnya diserang terus, nah kita akan bisa melihat kemampuan kiper tersebut ya, karena dia akan selalu diserang dan ditekan oleh lawan. Betul. Sementara jaga gawang Ade Chandra Sena ini bisa ngopi mungkin lebih santai ya, karena hanya satu tadi peluang bersih ya, saya pikir dari tim lawan melalui tendangan jarak jauh yang juga masih mengenai mistar gawang. Iya. Menit ke-32 masih dalam stamina yang cukup bagus para pemain muda ini karena lagi-lagi belum ada yang mengendurkan serangan pemirsa, dan juga tentunya juga cabang lain dari PON ke-20 ini akan kami tayangkan ya hingga tanggal 15 nanti. Ada beberapa cabang yang sudah tayang seperti volleyball. Kita lihat nanti juga ada multi event yang akan kita lihat dari PON. Itu juga akan sangat menarik. Dan kali ini sebuah serangan sayang sekali terlalu lebar. Ada satu pemain di sana dan apa yang bisa dilakukan oleh Flaviola? Masih bisa dihalau dengan baik tadi. Ya, saya pikir menurut saya agak terlalu sembrono ya ketika tadi Flaviola Suarez mengirimkan crossing karena hanya ada satu pemain berbaju merah diapit oleh 3 pemain berbaju biru. Ya, kalau dalam situasi seperti ini, ya bukan tidak mungkin ya, peluang untuk bisa bahkan sampai ke kepala rekan tim itu juga susah, apalagi untuk menjadi gol. Apalagi tadi
bola crossingnya juga tidak terlalu naik ya. Betul. Sehingga sudah capek-capek dari belakang bawa bola ke depan, akhirnya pupus. Iya. Dan tadi Flaviola Suarez bernomor punggung 11, pemain yang sangat agresif. Ya. Dan enak kalau lihat di NTT kayaknya ada nama Cristiano Ronaldo juga cocok. Karena nama-namanya seperti nama-nama Portugis ya. Iya, karena memang banyak ya nama-nama yang berbau Latin. Betul. Ya. Dan juga secara umum Didan juga pemirsa nih nama-nama anak sekarang ada Zidane, ada Batistuta, betul, ada Ronaldo. Bener. Juga. Kayaknya nanti kalau zaman anak-anak sudah besar agak jarang kita jadi komentator nyebut nama Asep misalnya ya, susah. Tugas untuk komentator bawahan kita nanti, yang umurnya di bawah kita lebih susah lagi. Nama-namanya susah sekarang. Ya, balik lagi ke permainan. Kita lihat tekanan kembali dilakukan oleh para pemain dari NTT. Mereka tidak tampil harus jumawa di sini ya. Mereka betul-betul percaya diri. Betul. Mereka bisa dalam benak mereka ditanamkan mereka harus bisa mengatasi tim Jawa Barat si juara bertahan ini. Iya, Jawa Barat tentu bermain dengan gaya mereka sendiri. Mereka tahu mereka punya kapasitas. Di sisi lain NTT juga kita lihat bermain dengan kapasitas mereka juga. Ya seperti yang saya katakan, mereka tidak terlalu harus ngotot bermain all out attack, mereka menunggu. Dan catatan saya di 30 menit permainan ini saya menikmati ya pertandingan sore hari ini. Kenapa? Karena sangat jarang terjadi pelanggaran-pelanggaran yang kasar. Hanya ada satu insiden tadi memang. Betul. Tapi itu buat saya adalah it's a part of the game. Tapi di luar itu mereka sangat sportif, bermainnya enak, kaki ke kaki. Jadi ini satu suguhan juga untuk pemirsa pun dimanapun yang berada, khususnya warga Jawa Barat dan NTT yang pasti mungkin nggak nobar ya, tapi nonton di rumah masing-masing. Karena nobar nggak boleh. Nggak boleh. Oh, kali ini sebuah serangan berbahaya. Berhasil. Yang baik tadi. Sebuah defense yang dilakukan terhadap pemain bernomor punggung 7, ya, sang kapten Sensi tadi. Pemain ini sangat agresif. Kita lihat bagaimana cukup kotak-ketir ya para pemain dari Jawa Barat. Ya, saya pikir tadi ada sedikit keraguan dari Ade Chandra Sena ketika menutup pergerakan dari pemain NTT itu ya. Jadi mama-mamanya lagi tegang di rumah ya nonton pasti. Bangga anak-anaknya bisa nonton ya masuk TV, itu sebuah kebanggaan yang sangat luar biasa tentunya. Ya, dan berharap juga jangan jadi tekanan mental ya, justru jadi motivasi bagi kedua tim, baik bagi Jawa Barat dan juga NTT ya. Betul. Baik sekali kali ini. Ditangkap dengan sempurna tadi. Ya, ada Chandra. Ya memang banyak sekali ya yang sedikit suara-suara sumbang misalnya tentang pekan olahraga nasional di kita ya. Karena banyak perpindahan atlet dan lain-lain, tapi menurut saya tidak terlalu masalah, yang penting kompetisinya ada. Betul, bagi saya melihat lebih luas ya, bahwasannya kalau ada Didan ya, vaksin 1, 2 ini vaksin 3. Iya. Ya, jadi booster untuk kita dapat hiburan. Dan ini sebuah peluang kali ini, sayang sekali kurang sabar Harpa. Iya, ya kita lihat ini masalah finishing ya. Dari catatan saya ini Flaviola Suarez ya. Ini finishing yang kurang klinikal, kita lihat. Sebenarnya terbuka cukup lebar, tapi kita juga sempat melirik sisi jauh tadi. Iya, mungkin ini bagian dari trik juga ya. Kita lihat, dia meliriknya kejauhan. Tapi kita lihat juga sebenarnya ada hal kecil yang mungkin luput dari pengamatan kita. Salah satu upaya dari pemain belakang Persib Bandung untuk mengganggu, ini mungkin terlihat remeh. Tapi ketika orang ingin melakukan syuting, adrenalinnya itu mengalir. Tapi ketika ada bayangan pemain lawan mengganggu, walaupun secara space tidak menutup, ini kadang-kadang juga membuat akhirnya tendangan tidak maksimal. Mulai keras, Harpa dan juga pemirsa, kita lihat apa yang dilakukan oleh Daud tadi. Ya, Daud Esten, ini pemain bernomor 10 yang juga pasti andalan. Pasti andalan. Nomor 10, nggak mungkin ada nomor 10 kan? Klasik number 10 ya. Klasik number 10. Kalau sekarang mungkin agak berubah jadi pengen nomor 7 ya. Iya, 7 tuh lebih flamboyan ya. Lebih flamboyan. Ya. Kalau di luar negeri mungkin. Jadi nomor 10 sekarang sudah agak-agak ada saingan ya di persepak bolaan internasional ya. Iya, karena dulu kita masih ingat ya. Dulu semua nomor 10. Rivalitas klasik Maradona dan Pele. Iya. Ya kan selalu bernomor 10. 10 semuanya ya. Totti juga. Sama Ajat juga ya. Anda hafal sekali ya. Oke, kita lihat di sini apa yang bisa dilakukan oleh kubu Jawa Barat. Minimal mereka harus bisa mencetak gol untuk bisa dikatakan mendapatkan kepercayaan diri ya. Kita lihat di sini ada pemain bernomor punggung 4. Fian Hadiansyah. Masih Pian. Kapten dari
Jawa Barat. Buang saja tadi. Ya, ini sekali lagi sikap sportivitas. Yang saya katakan pertandingan ini menurut saya berlangsung sangat smooth ya. Iya. Yang kurang mungkin hanya golnya. Tapi dari segi dramanya, dari segi bagaimana mereka membangun serangan, saya melihat ini sangat menarik ya. Mereka menunjukkan skill, bukan hanya speed. Dan juga ini dia, hal-hal kecil ini yang Betul. saya pikir sangat penting dalam olahraga. Ribut itu perlu ya dalam pertandingan, tapi jangan keterusan. Iya, hanya sekedar bahasa saya itu friksi ya. Iya, bahasanya. friksi. Jadi itu biasa sekali ya, dimanapun ada pasti. Dan di situ akan terlihat ya, mana pemain yang agak sedikit temperamen, Iya. mana yang mendamaikan. Biasanya ada tuh Kang Didan. Betul. Mereka coba mendamaikan, jadi Iya. kelihatan oh ini nih yang dewasa. Gitu. Iya, betul. Dan dalam 11 atau sekumpulan entitas itu kan nggak mungkin semuanya sama. Iya. Ya, ada cenderung Betul. yang menengahi, ada yang cenderung emosi dan sebagainya. Iya, karena bedanya adalah cabang olahraga seperti sepak bola ini beda dengan track and field ya. Kalau track and field Iya. yang turun itu ya yang senior juga turun kan. Betul. Sementara kalau sepak bola seperti yang terjadi juga di Olimpiade dan lain-lain, itulah ajang untuk para pemain-pemain muda ditambah pemain yang Ya, senior. Senior yang biasanya dipilih senior banget gitu ya, atau Iya. senior sekali untuk memang memberikan pengalaman, mentor dan juga leadership. Betul. Ya. Jadi ini adalah kompromi bagaimana ya PON, ya Olimpiade, kemudian juga SEA Games untuk bisa melengkapi hierarki olahraga. Iya. Gitu. Jadi jangan semuanya juga profesional. Betul. Tapi saya menunggu ya apakah nanti di Olimpiade suatu saat nih akan ada seperti di basket ya, turun pemain profesional yang turun full justru. Iya. Bukan pemain-pemain muda, jadi terbayang nanti. Jadi seperti itu apa. hanya mungkin yang pemain umur 17 tahun atau yang sudah berumur tapi tidak masuk Iya. level Sekarang kan masih mix profesional. ya. Sekarang masih mix ya. Masih Bahkan mungkin 95% ya profesional ya. Iya, kalau di cabang olahraga seperti basket misalnya di Olimpiade kan sudah full profesional. Full profesional ya. Pemain NBA siapapun bisa masuk. Diawali dream team ya. Di awal dream team. Karena waktu itu adalah pemain-pemain kampus plus Iya. pemain 2 atau 3 pemain profesional. Iya, iya. Dan itu sedikit trivia tadi dari Iya. kita juga sudah Iya. untuk memberikan juga insight dari pemirsa ya. Ya, kalau bola saya rasa sih kalau di ajang seperti ini lebih tepat dengan menggunakan pemain-pemain yang muda Ya, ketimbang betul. pemain yang tadi Iya. senior hanya 3 lah ya maksimal. Iya. Sudah memasuki menit ke-41 ya, tidak terasa memang kalau kita mengomentari sebuah pertandingan sambil ngobrol santai ini pemirsa di Iya. sore hari. Hari ini ajang PON, ajang untuk bisa dikatakan kita memperkenalkan olahraga dengan atlet-atlet yang mungkin belum dikenal banyak orang ya. Betul ya. Tapi bagi keluarga mungkin dari para pemain ini, wah ini suatu momentum yang sangat luar biasa ya. Betul. Ini dimanapun Anda berada, kalau di Indonesia Barat ini masih siang dan juga Indonesia Tengah, kalau yang saudara-saudara kita di Indonesia Timur sudah memasuki pukul 4 ya. Jadi 4. selamat sore. Beda 2 jam ya? Beda 2 jam. Betul, beda 2 jam. Selamat menonton. Lemparan ke dalam kali ini cukup jauh. Hasil dihalau dengan baik ya tadi oleh sang kapten. Ian. Ada sebuah upaya tadi, long shot lagi-lagi. Saya mencatat ada 3 kali tembakan dari luar kotak penalti yang dilancarkan oleh tim Sasando. Ya. Dan 1 membentur pemain Jawa Barat, 1 lagi melayang ke atas, dan 1 lagi mengenai Mista. Ya. Jadi sudah jelas pakem dari NTT ini seperti apa permainannya. Ya, kemeriahan PON Papua yang seharusnya berlangsung di tahun lalu ya. Iya. Dan akhirnya juga harus berlangsung dengan kondisi bisa dikatakan hybrid ya, bisa dibilang seperti Betul. itu ya, karena memang belum sepenuhnya bisa bebas. Dan jangan lupa ya, yang terdampak bukan hanya PON, tapi juga Olimpiade, Oh, ya, Euro, semua. semua terkena. Semua. Bahkan juga Piala Dunia U20 ya, yang harusnya ya. di Indonesia juga sampai saat ini belum jelas. Iya. Dari yang saya tahu ya, belum Dan- jelas kapan akan kembali digulirkan. Dan atau tragisnya ini di tahun 2020 kemarin banyak harusnya sejarah yang terjadi ya, seperti Euro dilangsungkan di belasan negara. Iya. PON kemeriahan di Papua gitu Iya. ya, di timur. Sayang sekali gitu. Jadi Iya, yang saatnya sesuatu yang sangat beda ya. ya sangat beda. Betul. Tapi kita juga berikan apresiasi kepada otoritas, kepada pemerintah yang berusaha juga untuk jangan sampai kesempatan yang langka ini buat teman-teman kita di Papua yang tentu juga ingin Iya. melihat paragelaran ini di halaman rumah kita terjadi ya, terwujud ya. Dan kalau kita lihat juga data vaksin kemarin sudah 50% lebih di Papua digenjot karena memang akan ada event sebesar PON seperti ini. Itu juga sebuah upaya yang luar biasa pastinya Iya. supaya lebih aman. Kita lihat di sini dan mudah-mudahan semua akan kembali normal di tahun depan ya. Tapi Anda udah divaksin ya? Udah Udah. Udah berapa kali? 2. 2. Tinggal yang ketiga ya.
Itu untuk nakes dulu. Nakes dulu ya. Ya, tinggal 2 menit lagi pertandingan yang berlangsung. Ini ada Pian. Iya. Kembali lagi sekarang tekanan dilakukan oleh kubu Jawa Barat. Priyata tadi umpan crossing kali ini. Oh, handsball. Sayang sekali. Ya, ada pledoi ya, Iya. atau pengajuan keberatan Pengajuan keberatan. ya dari Sebuah Muhammad Wildan. Wildan. Nah ini juga support of the game juga kadang-kadang ya. Kadang-kadang kalau kita lihat dari TV, ini yang out siapa, tapi yang teriak-teriak siapa. Iya, betul. Bagian dari cywar untuk mempengaruhi keputusan wasit. Nah, kita lihat di sini ya. Oh, tampaknya memang kayaknya nggak Kayaknya enggak sih ya, ya. kayaknya Iya, nggak iya. handsball ya. Iya. Tapi sekali lagi nih saya mau bilang nih, ketika jadi wasit itu memang tidak semudah yang kita lihat. Karena dia harus mengambil keputusan mungkin sepersekian Betul. detik dalam terik matahari seperti ini, tidak ada replay, tidak ada tayangan ulang, dan mungkin disorakin penonton Iya, kadang-kadang betul, kalau betul. dia dianggap merugikan lawan. Jadi kadang-kadang kita harus memahami hal itu juga. Bahkan dulu ada wacana bahwa wasit sepak bola itu ada dua ya, sisi yang defense, sisi Iya. penyerang itu ada dua, jadi bukan satu wasit yang harus dari ujung ke ujung sendirian Iya, gitu iya, kan. betul. Dengan usia tidak muda Betul. dibandingkan pemain-pemain bolanya. Betul. Jadi itu yang sangat merepotkan ya, karena waktu itu mengadaptasi seperti misalnya bola basket dengan lapangan kecil tapi wasitnya banyak. Iya. NBA kan udah 2 ya, Bu? 4. 4 malah. Iya. Ya. Oh, hampir saja. Iya. Kita lihat di sini. Ini jelas 4 kali saya catat adalah long shot yang dilakukan oleh tim Sasando. Bahaya memang ya tim Sasando ini. Ya, Kita kali lihat ini dalam tayangan ulang. betul sekali. Cukup baik sebenarnya. Iya. Akurasinya tidak terlalu melenceng jauh dan membuat juga penjaga gawang Ade Chandra terpaku ya. Iya. Karena sedikit terhalang juga oleh Betul. Kapten Pian di saat syuting lawan ya. Seperti insting penjaga gawang memang ketika ada tendangan dia bergerak ke bawah ya. Iya. Ya, tadi cukup berbahaya juga kalau bolanya tidak out jauh, ini sangat berbahaya tentunya. Tambahan waktu 2 menit. Apakah bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Jawa Barat? Berbahaya kali Supriyatna. Tidak berhasil. Kembali lagi dari sisi kiri Yoga. Sayang sekali. Yoga ini pengumpan ya, Iya, terus-menerus betul. dari sisi sebelah kiri. Dari kiri banyak sekali dia melakukan tusukan-tusukan, tapi sekali lagi finishingnya ini mungkin yang menjadi catatan, dan juga kembali lagi tadi penampilan dari Avranus Moy yang sangat baik sekali, sangat firm sekali. Saya pikir ini mungkin ada talent scout dari Liga 1 nih, Iya. Kang Gidan ya, yang udah mulai ada di stadion, udah mulai ngintip-ngintip gitu. Iya. Prediksi saya sih kalau dia mau ini bisa tampil konsisten, paling lama 2 musim lagi mungkin akan tampil di level profesional ya. Betul. Baik sekali penampilannya, sangat tenang. Percaya diri ya penjaga Iya. gawang. Ya, di Indonesia ini sering sekali juga dibilang bahwa penjaga gawang tuh sangat ragu-ragu dalam memotong crossing ya. Betul. Dan tadi kita lihat Moy beberapa kali berani untuk tampil memotong crossing, percaya diri, karena memotong crossing itu harus pede, Harus harus pede dan yakin. insting, perhitungan, dan ini jam terbang ya. Jadi semakin sering dia berlatih di level kompetitif juga, lama-lama instingnya terasa dan tahu kapan dia berani keluar memotong, kapan enggak. Ya, Supriyatna kali ini sudah lebih dari 2 menit. Ini sepertinya sebuah upaya serangan terakhir. Ya, betul. Kita lihat sudah selesai di pertandingan babak pertama. Tidak terasa karena pertandingan berjalan begitu menarik pemirsa. Belum ada gol yang terjadi. Pertandingan dari grup A, Jawa Barat menghadapi Nusa Tenggara Timur. Tapi nanti akan segera kembali untuk Anda. Semua saudara, angkat tanganmu untuk Indonesia. Terlalu smooth, tidak terlalu kompak sebagai tim. Kita akan lihat nanti seperti apa, karena tadi pun juga sempat berkali-kali tim Nusa Tenggara ini hampir saja bisa mencetak gol di babak pertama. Iya, kalau kita berkaca di pertandingan pertama melawan Maluku Utara, sebenarnya mereka setidaknya menurut saya layak juga untuk membuat Iya. 1 poin ya. Hanya tidak konsen di menit-menit akhir ya. Betul ya, dan beberapa kali mereka mendapat kesempatan, saya melihat cuplikannya, tapi ya lagi-lagi finishing ini menjadi satu tantangan tersendiri Iya. ya. Ya, kita lihat di sini Ya, ini ada Egy ya. ya, Egy dan pemain nomor punggung 15. Ardi Mulyana, Ada ini yang Ardi juga. Ardi Maulana yang saya sebutkan tadi. Nah, ini dia pergantian pemain. Wah, kelihatannya Kang Yudiantara ini mendengarkan ocehan saya. Iya, ya. Fahrul. Langsung. Fahrul diganti sepertinya. Ya, Agung Mulyadi. Ya, Agung Mulyadi, Ya, Agung Mulyadi diganti Ardi Maulana ya. sama Ardi Maulana. Ya. Ya, betul. Ya,
inilah yang coba kita lihat seperti apa nanti yang bisa dilakukan oleh kubu Jawa Barat dalam menghadapi Kuda Hitam Nusa Tenggara Timur. Pertandingan akan segera dimulai dan juga pergantian pemain. Eki masuk ya untuk memperkuat di babak kedua, dan pertandingan sudah dimulai pemirsa. Kita saksikan segera ajang sepak bola dari grup A di PON ke-20. Jawa Barat menghadapi Nusa Tenggara Timur. Kembali lagi bagi Anda yang baru bergabung, Jawa Barat menggunakan jersey berwarna biru, sementara dari kubu Nusa Tenggara Timur memakai jersey berwarna merah. Masih 0-0 skor di 45 menit babak pertama. Terjatuh. Belum berhasil tadi. Coba untuk melakukan tekanan yang cepat ya, kita lihat di sini. Ya, artinya kalau kita kembali ke halftime ini tidak atau belum ada pergantian pemain yang dilakukan kubu NTT ya. Hanya Jawa Barat tadi melakukan 2 pergantian pemain. Jadi kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh Jawa Barat dengan masuknya Egy dan juga Andi Maulana ya. Andi Maulana ini punya karakter juga menyerang, tapi juga bisa ikut bertahan. Dan tentu stamina-nya lebih fresh ya. Dan ini menjadi tugas dari para pemain belakang NTT untuk meredam agresivitas dari para pemain Jawa Barat. Juga tadi Ahmad Faisal yang digantikan, dan ini pun juga terlihat ya bagaimana manfaat dengan pemusatan latihan. Yo, baik sekali kita lihat apa yang dilakukan oleh sayang sekali. Hampir saja tadi bisa berbuah hasil tentunya. Ya, handsball nampaknya. Apa yang dilakukan oleh Frankie tadi begitu luar biasa dalam melewati para pemain Jawa Barat. Ya, Frankie Miza ini memang tipikal winger yang sangat cepat ya. Kita lihat bagaimana tusukannya tadi berbuah kekacauan. Ya. Walaupun juga pemain belakang Jawa Barat ini cukup konsentrasi tadi, namun sayang tekanan susulan yang dilakukan oleh Nah ini ya, Frankie Miza. Kalau Neymar ini. Kalau lagi latihan harus squat jam 10 kali nih kalau dikolongin biasanya gitu ya. Iya, dikolongin. Dan ini handsball walaupun tidak sengaja, ini kesempatan tentunya bagi pasukan NTT untuk mencoba memanfaatkan melalui bola mati ya, melalui tendangan bebas. Ini saya pikir tendangan bebas dengan jarak yang paling ideal ya. Betul, salah satu peraturan yang masih dalam perdebatan ya, handsball. Ya, ball to hand, aktif nggak aktif, betul. itu masih tarik ulur. Masih tarik ulur ya. Kalau di flat aja ya, nggak boleh gitu. Iya. Ini yang sering terjadi perdebatan bahkan di liga-liga di Eropa ya. Iya, sebenarnya paling gampang itu ya, asal pokoknya bola ke tangan ya udah. Iya. Gitu. Karena untuk mengasumsikan ini aktif atau nggak aktif kadang-kadang sumir ya, atau sumir, sulit betul. lah. Seperti tadi kan sebetulnya tangannya dia tidak bergerak ya, cuma kena aja bagian tangan. Belum lagi kalau dimanfaatkan lawan yang suka tricky ya, Iya, dia taruh bola ke tangan, ini juga kurang sportif lah. Ya, kita lihat. Langsung saja. Masih jauh di sisi kanan dari tiang gawang Ade Chandrasena. Ya, tidak terlalu harus bekerja keras tadi menghadapi free kick yang dilakukan oleh NTT ya. Ini dia. Cukup. Ya, sebenarnya tidak terlalu jauh ya. Iya. Tapi memang pengamatan dari Ade Chandrasena ini cukup baik juga. Dia sudah bisa memperkirakan bola akan keluar dari target. Satu peluang yang cukup baik diperoleh oleh NTT di awal-awal pertandingan ya. Meskipun dengan catatan mereka ya kalah ball possession sebenarnya di babak yang pertama juga, awal babak 2, tapi ada satu scrimmage yang membuat mereka mendapatkan tendangan bebas. Iya, betul. Cukup adem sekarang ya, tidak terlalu menekan seperti pertandingan di awal tadi. Di babak pertama kita lihat mulai menjaga ritme, mulai menjaga apa ya, bisa dikatakan stamina dan lain-lain, karena ini kedua pelatih sama nih. Kemarin sempat kita lihat bagaimana ketika menghadapi Kulit Tinta ya, kalau sekarang bukan Kulit Tinta namanya, karena udah online semua. Jurnalis ya. Jurnalis, kalau dulu Kulit Tinta namanya. Mereka mengatakan bahwa konsentrasi ini menjadi satu hal yang paling krusial ya, baik itu pelatih Jawa Barat ataupun pelatih dari Nusa Tenggara. Apalagi Nusa Tenggara mereka bisa kebobolan di 4 menit terakhir. Sementara Jawa Barat sendiri juga mereka seringkali ya kebobolan kemarin, jadi konsentrasi ini jadi titik penting. Ini yang akan diperbaiki oleh kedua tim. Dan saya pikir sejauh ini baik Ricky Nelson maupun juga Yudiantara ini melakukan tugasnya dengan baik ya. Kita lihat bagaimana
dua tim memainkan transisi menyerang yang oke, tapi di sisi lain juga pertahanannya konsentrasi. Berapa kali kita lihat para pemain belakang masing-masing tim ini menjaga kedalamannya dengan cukup disiplin ya. Ya, kembali lagi kapan percaya diri ya dari Moy. Dan lemparan yang sangat tepat sekali kita lihat di sana. Oh, dirempuk oleh 3 pemain dari Jawa Barat. Jawa Barat sekarang cukup agresif, menempatkan 2-3 pemainnya berada di dekat kotak penalti. Ingin melakukan attempt, tidak pelanggaran ternyata. Dan kali ini bagi kubu Nusa Tenggara sayang sekali. Nah, ini sebuah pelanggaran pasti. Ya. Lihat bagaimana tadi betul-betul mengenai badan langsung dari pemain bernomor punggung 8 ya tentunya. Ya, Daud ini Sensi ya? Ya, Sensi ya, yang melakukan pelanggaran. Ya, ini dia. Sensi, sang kapten, dan ini jaraknya agak lumayan jauh ya, mungkin pagar hidupnya cuma 1 atau 2 ini, pagar betis. Jadi biasanya akan dicuk bola, diberikan kepada rekan timnya karena terlihat ya rumput kering. Iya. Ini kalau kata orang Sunda peres ya. Kalau jatuh. Tapi kualitasnya oke kita Oke, lihat ya. oke, betul. Yang penting rata ya kalau kita lihat di sini. Ya, kembali lagi kecepatan para pemain dari Nusa Tenggara ini kerap kali merepotkan ya dalam serangan balik. Ya, kerjasama yang baik tadi antara Sensi dan juga Daud. Ini 2 pemain yang berapa kali saya lihat banyak melakukan kerjasama ketika melakukan serangan balik. Ya, kita lihat bagaimana para pemain Jawa Barat tenang sekali ketika menghadapi tekanan dari anak NTT. Ya, stadion ini memang tidak terlalu besar ya, tapi memiliki sejarah yang begitu luar biasa ya. Betul. Stadion Mandala ini. Markas dari Persipura Jayapura juga. Ya. Ya, kembali lagi di sisi sebelah kiri sekarang dan hampir saja keluar tadi. Ini ada peluang dan berhasil ditepis. Oh, gol! Percobaan yang sangat luar biasa tentunya bagi kubu Jawa Barat dan akhirnya bisa leading dengan 1-0. Iya, gol kedua dari Muhammad Wildan di PON Papua 2021 ini. Kita lihat bagaimana berada di tempat dan waktu yang tepat, memanfaatkan serangan yang dibangun oleh Jawa Barat bertubi-tubi. Ada serangan tusukan dari kiri, ada crossing, ada scrimmage. Baik sebenarnya tangkapan pertama dari Afronanis Moy, tapi insting dari seorang Muhammad Wildan Ramadan ini yang membedakan semuanya. Ini kita lihat. Apa yang lebih diharapkan dari Moy? Dia sudah sangat baik sekali. Sudah maksimal yang dilakukan, tapi memang justru kita memberikan kredit kepada upaya yang tidak kenal lelah dari Jawa Barat meskipun menghadapi tembok tebal. Inilah bedanya seorang kiper, sejago-jagonya kiper, ada kalanya juga dia kebobolan. Tapi seapes-apesnya striker, ada saatnya juga dia bisa mencetak gol ya. Iya, betul. Striker gagal mencetak gol 3 kali, 4 kali, nggak akan jadi headline ya, ketika kiper blunder. Betul. Sekali dia mencetak gol, maka dia akan menjadi headline besok ya. Jadi inilah sebuah upaya yang tidak kenal lelah dari Jawa Barat yang akhirnya membuahkan hasil. Ya, tadi saya sudah sempat memuji apa yang dilakukan oleh Moy ya, begitu luar biasa tadi menepis tendangan yang harusnya bisa menjadi potensi gol di awal, tapi betul tadi bola rebound, tidak ada yang mengcover dan akhirnya Wildan bisa mencetak gol. Ya, ada sedikit keributan tampaknya di sini. Ya, ada pelanggaran tadi yang dilakukan. Ya, ini dia. Ini pasti ada insiden lagi ya, insiden yang terjadi setelah pelanggaran tadi. Ditenangkan oleh Pian, sang kapten. Saya katakan Pian Hadiansyah memainkan perannya sebagaimana mestinya, sementara Egy baru masuk sudah terkapar ya. Dapatkan ganjalan tadi dari pemain NTT. Ya, kita lihat sekali lagi friksi-friksi ini berjalan masih dalam koridor sportivitas. Ribut-ribut tapi lihat botol minum ya. Haus juga ya. Ya, ini Egy ketika digajar tadi oleh pemain nomor punggung 14 ya kalau kita lihat di sini. Iya, sebuah upaya untuk menghentikan momentum dari Jawa Barat yang melakukan serangan cepat tadi, dan kita lihat tampaknya mendapatkan sedikit juga ujangan dari wasit untuk bermain lebih tenang, dan Egy kita lihat sudah bisa berdiri lagi untuk mengambil tendangan bebas, namun diminta oleh wasit untuk meninggalkan lapangan karena ini rules-nya ya, ketika pemain terkapar dan dia harus keluar dulu sesaat sebelum akhirnya ini prosedur aja sebenarnya. Karena formalitas. Langsung formalitas. Tadi nggak sampai 10 detik disuruh masuk lagi. Iya. Jadi Pian lucu sekali ya.
tahan, ada botol minum. Ternyata ada udang di balik batu ya. Sambil misahin, sambil minum air. Harus cari kesempatan memang di sepak bola ini ya. Bagaimana minum itu betul-betul kesempatan yang ada pemain-pemain berantem dianya minum, itu kan banyak sekali. Di Eropa juga seperti itu ya. Iya. Kadang-kadang ngambil minum tim lawan Iya, ya. tim lawan. Oke, langsung kita lihat tendangan pojok yang terlalu tinggi saya rasa tadi. Oh, ini dia terlalu optimis ya tendangan seperti ini apa yang dilakukan oleh Egy tadi. Tapi lagi-lagi nih Didan ya dan juga pemirsa, ini sebenarnya bukan semata-mata hanya ingin melakukan syuting untuk gol, tapi sekaligus untuk buang bola supaya Egy bisa balik lagi Iya. ke posisinya sebagai gelandang bertahan. Betul. Bukan sebuah pelanggaran. Terus saja tekanan sekarang, Jawa Barat mulai menemukan ritmenya kembali. Kita lihat pertahanan yang berlapis dari kubu NTT, sangat baik ya setelah mereka kebobolan tadi. Ya. Di luar kebobolan kita lihat kerjasama dan juga koordinasi para pemain NTT di lini belakang ini cukup baik. Ini kita lihat sangat tenang. Ya ada sekali dua kali memang miss, tapi mereka tidak panik ketika menghadapi tekanan Jawa Barat yang memang sejak detik pertama ini sudah jelas akan bermain menyerang ya. Ya. Lemparan ke dalam. Tidak terasa babak kedua sudah 10 menit. Harap dan juga pemirsa. Ya. Sekali lagi bagi yang Anda bergabung, kami informasikan skor sementara adalah tim PON Jawa Barat unggul 1-0 melalui sontekan dari Muhammad Wildan Ramdhani. Sejauh ini dia sudah mencetak gol di kesempatan pertama melawan Papua, dia mencetak gol di pertandingan ini juga. Iya. Jadi satu mungkin sinar terang ya bagi Jawa Barat. Mereka memiliki seorang striker yang sangat tajam menurut Betul. saya. Instingnya inilah yang kelihatan ya, dia berada di tempat dan waktu yang pas. Dan kita lihat anak-anak muda sekarang ini memang size-nya berbeda ya dengan zaman kita dulu ya. Gizinya juga beda dong. Gizinya beda Bagus sekali ya. sekarang. Betul. Kita lihat bagaimana tulang mereka juga jauh lebih padat, lebih besar ya. Dan ini advantage ini mungkin juga nanti ada dalam generasi berikutnya kita akan terus mendapatkannya karena kita tidak bisa bohong ya. Olahraga itu ada urusannya sama size Oh sebetulnya sangat ya, Sangat ya. Karena begini, banyak kalau kita mungkin berkaca 20 tahun lalu, pemain bola ini lahir dari kalangan blue colors Iya. atau yang kalangan tertentu lah, yang mungkin secara gizi tidak sama dengan Betul. anak-anak tertentu ya. Iya. Sehingga sekarang dengan pemerataan gizi yang lebih baik, sehingga kualitas ini juga tercermin di atas lapangan. Mereka secara fisik lebih oke, secara stamina juga lebih baik, Betul. dan tentunya secara otak ini juga lebih oke. Lebih oke. Artinya Karena baik- harus smart ya. harus smart ya. Smart. Memutuskan kapan melepaskan bola, kapan mau mengumpan, kapan syuting itu harus diambil sepersekian detik. Dan ini Iya. yang kadang-kadang orang lupa, bukan hanya soal bagaimana menendang bola, mengumpan bola, tapi ketika main tim maka peran dari otak ini sangat penting. Betul. Bahkan di Amerika sendiri juga ya tadi kita berbicara PON tentang bisa dikatakan juga perpindahan pemain atau perpindahan atlet begitu banyak. Iya. Di Amerika juga sama di track and field ada kejuaraan NCAA, kejuaraan mahasiswanya kalau mereka tidak pakai olahraga nasional ya. Iya. Itu juga perpindahan atletnya kan seperti itu. Bagus misalnya di Los Angeles tiba-tiba mau nggak kamu kuliah di Boston, Iya. ambilnya sama aja ya. Betul. Dengan apa ya dengan adanya reward Iya, nanti. iya. Ya, artinya banyak sekali aspek-aspek di olahraga ini yang Iya. sangat dibutuhkan untuk bisa sukses ya. Dan tentunya kalau kita bicara PON, kembali lagi karena kita sedang membawakan PON, artinya ini salah satu wadah juga untuk Betul. mereka mengembangkan, mematangkan semua yang harus dimiliki seorang olahragawan. Iya, betul. Renaldi ya, main bernomor punggung 23. Ya, Renaldi Surya ini juga salah satu jebolan diklat Persib Bandung yang tentunya diandalkan dalam mempertahankan gelar juara PON walaupun tidak mudah ya. Iya. Karena pertandingan pertama itu sebenarnya sangat krusial. Kalau dalam berbagai kompetisi saya mencatat mayoritas tim yang juara itu biasanya tidak kalah di pertandingan pertama. Tapi Betul. who knows ya, karena sejarah ini juga bisa tercipta. Kita nggak tahu di akhir-akhir bagaimana. Walaupun memang harus kita akui salah satu kandidat kuat ini adalah Papua. Papua. Selain mereka tuan rumah, kita tahu bahwa Bakatnya luar bakat biasa. alamnya sangat luar biasa. Nah, kali ini kembali lagi dari serangan dari Jawa Barat gagal. Kembali lagi para pemain dari NTT masih dalam kepercayaan diri yang tinggi ya, meskipun mereka kehilangan atau kebobolan 1 gol. Ya. Mereka masih bisa melakukan serangan-serangan yang berpotensi berbahaya sekali lagi.
Ya, tampaknya Nabrak-nabraknya juga berani. sengaja dibuang karena kayaknya ada 2 pemain bahkan yang terkampar ya. Tadi selain juga Supriyatna, tadi ada 1 pemain saya agak sedikit skip. Ya ini dia mengalami kram mungkin ya. Iya. Kita lihat dalam tayangan ulang. Ini ketika tadi ada sebuah pelanggaran, nah ini dia. Ya ini dia ada ganjalan yang dilakukan tadi kepada pemain Jawa Barat. Mulai fisikal ya para pemain dari NTT ini sekarang. Iya. Kan? Ya itu salah satu strategi juga ya. Betul. Melakukan physical game. Bukan sesuatu yang salah, justru ini kita lihat apakah lawannya bisa merespon. Betul. Ini Ya. responnya juga harus tepat ya. Betul. Karena permainan keras ini bisa jadi 2 sisi. Kalau ditanggapi juga dengan emosional, maka masuklah strategi atau perangkap itu. Tapi kalau mereka bisa tenang, maka bisa malah bisa kembali ke NTT Iya. karena bisa terkena kartu kuning Betul. bahkan merah. Jadi ini memang juga bagian, sekali lagi ini bagian dari olahraga yang main game, main games. Sebuah peluang tadi, tendangan pertama dilakukan oleh Arshan, gagal, dan ada Muhammad Wildan di sana. Arshan juga tekniknya sangat luar biasa ya, dia Iya, membalik langsung melakukan tendangan, kita lihat cepat sekali. Seperti Cruyff turn ini ya. Iya. Dan kita lihat bagaimana gol dari Wildan ini juga kalau kita lihat tidak dihajar keras ya, tapi dia lebih memilih powernya ada tapi arahnya ke pojok. Dan Betul. ini selesai sudah ya, karena Sudah mati gaya tadi mati juga. gaya karena Iya. kiper biasa habis jatuh itu juga nggak gampang langsung bangun. Iya, Gitu butuh waktu mungkin sekitar 2 detik, 3 detik. Dan kita lihat Supriyatna mendapatkan, ini kalau diulang ini biasanya namanya hanya satu nih. nama hanya satu. Hanya satu. Harus dua. Kan. Jadi kalau kita keluar negeri juga ngisi form tuh biasanya Iya. kalau namanya hanya Iwan misalnya. Iya. Iwan gitu. Betul. Bukan namanya 2 ya biasanya. Bukan. Kita tanya ke ibunya. Takutnya benar namanya nanti. Biasanya begitu yang Biasanya saya tahu begitu ya. Kecuali ada stripnya. Betul. Sekarang juga masih banyak ya orang-orang yang memberikan nama anaknya cuma 1 ya. Iya, sebenarnya paling ideal 2 atau 3 Tiga. sih. Tiga yang wajib kalau internasional. Kalau ngisi form itu kalau cuma 1 repot, atau kalau sampai 4 ini Iya. Kang Bung Didan ya. Betul. Repot gitu. Ya, sekali ini kita lihat kembali lagi serangan dari sisi kiri ya, lagi-lagi yang dilakukan oleh tim Jawa Barat ini. Ya, kita lihat banyak bergerak di sana Yoga Adia Rama ya. Wih, back heel pass, lambung tapi keren banget ya kalau kita lihat tadi. Ya, kali ini Arshan, masih Arshan. Oh, sayang sekali kehilangan bola, kembali lagi Arshan. Dan kita lihat baik bagaimana mereka mencoba untuk mempertahankan areanya. Ya, Arsan Dan ini cukup Daud. menonjol ya di Ya. babak yang kedua. Selain tadi dia memberikan bola rebound ya kepada gol Wildan, tapi juga beberapa kali dia bergerak ke kiri, ke kanan. Ini dia. Mulai sedikit kocar-kacir pertahanan dari NTT sekarang. Ya, Oh, hampir tadi loss, dan ini dia. ya ini dia yang Lanjutannya tadi Anda ya. katakan ya, Iya. bahwa NTT sudah mulai bermain keras ya, karena Betul. memang harus diakui ya ini kartu kuning bagi Ya, dan kayak gini sepertinya instruksi ya. Instruksi tadi ketika di half time harus bermain lebih keras, bisa jadi ya. bisa jadi mungkin setelah tadi kebobolan ya, Iya. karena sebelum kebobolan kita lihat NTT bermain masih seperti biasa. Jadi kalau ini tidak instruksi maka ada hierarki yang salah, berarti Iya. tidak didengarkan instruksi Betul. pelatih gitu. Karena yang di lapangan itu pejuang ya. Iya. Karena pejuang harus nurut. Biasanya. Dan ini yang saya katakan tadi, kalau Jawa Barat yang lebih banyak dilanggar memanfaatkan dengan baik, maka hasilnya seperti ini. Mereka Iya. bisa mendapatkan set piece tendangan bebas, kemudian juga mungkin lawan bisa terkena kartu merah dan bisa mendapatkan penalti kalau memang tidak hati-hati para pemain NTT dalam menjaga atau mengcover pergerakan dari Supriyatna dan kawan-kawan. Iya. Dan sekarang kembali lagi, ini adalah sebuah upaya yang maksimal dilakukan oleh NTT tadi dalam mempertahankan areanya. Akhirnya berbuah tendangan bebas, tidak dalam posisi yang terlalu berbahaya sebetulnya. Tapi tetap saja mereka harus waspada karena bisa saja deliver yang dilakukan oleh para pemain Jawa Barat ini menjadi berbahaya ke kotak penalti. Ya. Ada Arshan, ya? Sensi dan Daud yang menjadi pagar hidup. Tadi Betul. ada 3 yang diminta. Wah, ini mungkin bisa langsung ya, karena Kalau dari sini gawang deket ya, ini jauh nih, butuh Jauh power. padahal. Nendang jauh itu butuh teknik juga. butuh teknik juga ya. Arshan langsung saja ditangkap dengan sangat baik oleh Moy sekali lagi. Ya, kaki terkuat ya tadi yang dipilih memang di sisi tersebut, di poin tersebut adalah kaki kiri yang paling ideal, yaitu Arsan, tapi tendangannya terlalu lemah.
kita menunggu NTT bagaimana mereka akan melakukan tekanan seperti apa, karena sejauh ini setelah kebobolan mereka tampaknya kurang bisa memiliki ciri ya seperti yang dilakukan tadi di babak pertama ketika mereka melakukan serangan-serangan yang sangat bagus dan sempat mengenai tiang gawang. Sekarang belum terlihat mereka bisa membongkar pertahanan Jawa Barat sejauh ini. Nah, ini dia sebuah peluang tapi terlalu deras tadi, jatuh ke penjaga gawang Ade Chandrasena. Iya, tersisa waktu 25 menit dan 5 detik di waktu normal. Tentunya ini clock ticking ya, atau semakin cepat waktu terasa bagi NTT. Dan jangan lupa mereka saat ini masih mengantongi 0 poin. Tentunya kalau mereka kalah mungkin boleh dikatakan hampir pasti masuk kotak. Dan tidak ada pilihan lain kalau buat NTT. Menurut saya Ricky Nelson harus mulai memikirkan pemain cadangan yang bisa katakanlah mendobrak pertahanan Jawa Barat. Artinya kita bicara pemain yang punya naluri penyerang di sini untuk bisa mencoba menyimbangkan setidaknya. Ya, now or never soalnya kalau kita lihat di sini. Sementara ini serangan balik tadi yang coba dibangun agak terlalu terburu-buru dan berhasil diantisipasi dengan baik oleh Jawa Barat, dan kali ini justru berbalik serangan balik ya. Lagi-lagi pelanggaran yang dilakukan tadi. Deskripsi atau proyeksi jalannya pertandingan yang sudah kita bayangkan tadi ya. Betul. Pelanggaran yang cukup keras dari Cyprianus Bria. Ya, kita lihat pelanggarannya di sini ya. Dari Egy kepada Arslan. Sekarang bola lewat orang enggak nih. Apalagi dari tadi semua seperti melakukan blocking ya. Iya. Di basket boleh, di bola nggak boleh. Kok di basket boleh ini? Ya, kita lihat Moy bagaimana mengatur ya tembok yang akan dibuat para pemain dari NTT di sini. Ya, sepertinya memang. Oh, kita lihat penuh penonton yang berada di. Iya, benar ya, di Tribun Adem ya. Di Tribun Adem, ya betul. Yang panas kosong ya di sana. Hanya beberapa orang saja. Ya. Dan di belakangnya kita lihat danau, di kanan ya, ada danau apa laut ya? Laut Ya, di sisi laut ya. Nah, ini dia deliver yang sangat bagus sekali. Sayang sekali tadi tidak ada kawan di sana dan melakukan tendangan. Sekarang langsung ini sangat berbahaya dan menghasilkan tendangan gawang saja. Sementara kalau kita update sedikit di grup B ini ada Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan ya. Ini akan bermain di Mahachandra Universitas Cendrawasih di Kota Jayapura. Di grup C ada Kalimantan Timur, Aceh, Sulawesi Utara, dan juga Bengkulu ya, yang bermain di Barnabas Yowe di Kabupaten Jayapura. Grup B cukup keras juga itu ya, karena ada 2 tim yang punya gelar paling banyak, Sumut dan Jatim. Betul. Tim Anda berarti ya, Sumut ya. 5 kali juara, Jatim 4 kali ya. Jadi itu cukup keras juga. Dan tentunya ada total 12 tim ya yang 12 tim lolos ke PON kali ini. Sayang sekali. Ya, kita lihat juga ini bagaimana konsentrasi dari Ade Chandrasena ini juga sangat baik. Dan ingat, kiper itu tidak pernah, kalau striker boleh sekali-sekali dia merenung santai. Iya. Ya, ketika tidak ada bola ke dia. Tapi kiper ini harus 90 menit ya, karena kita lihat seperti tadi misalnya, kalau dia tidak menjaga jarak antara defense line dengan posisi dia, maka ruang ini bisa dimanfaatkan lawan dengan melakukan long ball. Iya. Sehingga tadi kita lihat Ade Chandra itu berdiri cukup baik posisinya. Ya, ketika ada serangan balik, dia sudah lebih dekat kepada bola. Jadi ada kiper itu ketika menyerang juga dia harus naik ya posisinya. Ya, jangan sampai kayak kita zaman SMP ya, kipernya di belakang terus. Tapi bedanya dulu back pass boleh ditangkap. Boleh ditangkap. Ini dia peluang. Arsan sarang sekali. Arsan, itu salah satu inovasi terbesar dalam sepak bola adalah back pass sudah tidak boleh ditangkap ya, karena ketika zaman ditangkap bosen saya lihat. Kalau udah unggul dikembalikan ke belakang lagi, tangkap. Itali itu kelakuannya ya. Iya, tahun 90 masih boleh ya. Arsan, umpan yang sangat baik. Dihalau saja tadi oleh Sensi ya, yang begitu apik tadi membaca kiriman dari Arsan. Dan sekarang apa yang dilakukan oleh NTT terlalu jauh tadi. Ada Pian. Iya, ini yang saya katakan tadi, Jawa Barat ini belum terlalu bisa memaksimalkan bola-bola atas ya. Mungkin satu catatan tersendiri. Sebaliknya back NTT ini terlihat justru sangat kekuatannya salah satunya bola-bola atas. Ya. Tapi ya itu tadi, kelihatannya Yudiantara juga sudah membaca situasi ini dengan lebih banyak melakukan cutting inside bola datar atau bola bawah. Belum berhasil kali ini. NTT harus cepat sekarang bergerak, tinggal 20 menit lagi waktu pertandingan. Mereka minimal harus menyamakan kedudukan, karena potensi bagi mereka untuk menyamakan kedudukan juga ada.
Tapi sayang sekali tampaknya sudah mulai melemah ya barisan serangan mereka. Iya, kita lihat sekali lagi satu kelemahan yang menurut saya belum ada perubahan dari kubu NTT adalah mereka tidak punya final pass yang mematikan. Ya ketika kerjasama di area mereka sendiri sampai ke tengah ini ciamik kalau kita lihat. Iya. Tapi setelah itu mereka tidak punya kreasi yang bisa membuat para pemain atau back Jawa Barat ini harus pontang-panting. Sebuah tackling yang sangat Ya, baik pergantian tadi pemain dari tampaknya Gregor kita lihat Joshua. pemirsa. Ya, 2 pemain, ada Servin Galo, pemain nomor punggung 9 menggantikan Daud ya yang bermain tadi sudah mulai kelelahan terlihat di sini. Dan Abia Kago, pemain bernomor punggung 12 masuk menggantikan Yohanes Ihing. Ya, ini dua pemain yang kalau kita lihat komparasinya punya karakter lebih menyerang ya. Jadi tentu Ricky Nelson sudah bisa membaca apa yang harus dilakukan 20 menit terakhir. Sebuah peluang ini. Ya, kita lihat Ricky Nelson sudah mulai harus memikirkan now or never seperti yang Anda katakan tadi. Ya antara kebobolan lebih banyak kemungkinannya atau bisa menyamakan kedudukan. Itu saja pilihannya sekarang. Jangkauan yang sangat Jangkauannya bagus ya. Mengcover juga Mister gawang bahkan masih di atasnya sedikit. Betul. Jadi bola-bola atas juga kita lihat bagus kali ini. Mudah-mudahan dia bisa konsisten berlatih ya. Iya. Untuk Moi ini. Kiper dari NTT justru nanti menarik. Betul ya, karena dari NTT ini 10 tahun terakhir mulai bermunculan ya para pemain andalan mereka. Tapi memang tidak sebanyak kalau kita lihat dari Tulehu atau Papua. Betul. Kita lihat memang Brazilnya Indonesia katanya. Iya. Tapi NTT juga sudah mulai. Ini dia. Ada Pian tadi yang memiliki tubuh lebih besar tentunya berhasil untuk menghalau bola-bola atas. Baik sekali. Jawa Barat sekarang melakukan serangan. Kembali lagi apa yang dilakukan oleh Jawa Barat oleh Yoga. Ini berbahaya, kali ini memasuki kotak penalti. Sebuah peluang dan tendangan langsung berhasil diblok dengan baik. Terlalu cepat ya keputusannya. Iya, meskipun di luar itu syutingnya cukup baik, tapi lagi-lagi ada Wildan. Iya. Ada Wildan di sana sebelah di sisi ya bisa dikatakan iya, di bisa tengah ya. Opsinya memang ya. Tapi terlepas dari itu lagi-lagi kita lihat bagaimana penampilan penjaga gawang Afrianus Mo ini sangat luar biasa. Bagaimana dia menutup ruang tembak jarak yang dekat ya. Tapi memang betul yang Anda katakan tadi, ya ada peluang mungkin yang lebih besar ya kalau dia melakukan cutback kepada Wildan Ramdhani. Ya sebuah keputusan yang kalau tadi gol ini bisa killing the game sebenarnya. Ya, kembali lagi kita lihat Arsa offside. Apakah kita lihat dari tayangan ulang? Iya. Lihat pasrah Arsan. Iya. Kadang-kadang bingungnya betul offside atau dia memang lebih cepat ya gitu larinya. Iya, dan sekali lagi ini tidak mudah ya melihat mata itu harus benar-benar tajam karena saya pernah jadi hakim garis juga. Jadi tidak mudah memang. Iya, sangat tidak mudah. Kali ini peluang tendangan keras. Sayang sekali. Masih melayang jauh di atas Mister dari Ade Chandra. Ya, saya pikir kalau finishing dari NTT seperti ini sulit rasanya ya. Mereka bisa berharap banyak. Kita lihat serangan mereka sekali lagi bagus. Cara mereka mendorong bola ke depan bagus, tapi finishingnya ini yang jadi PR. Dan kelihatannya memang ya inilah bedanya tim daerah dengan tim profesional. Mereka tidak bisa memilih pemain, tidak bisa beli pemain. Ada yang adalah yang harus dimanfaatkan. Betul. Arsyad kali ini pelanggaran. Ya. Dan terkena wajah juga tadi. Dan ini bukan pelanggaran. Iya, dan ini kepala, wasit harus cepat. Ini kepala ya. Jadi wasit harus cepat memberikan. Ya, kita lihat di sini apakah ini sebuah pelanggaran? Ini pelanggaran jelas sekali, ini ya. Jelas dan ada tadi benturan juga dengan kepala. Ini harus cepat di medis masuk. Nah, ini dia serangan kembali. Berhasil diredam tadi oleh Ade Chandra, tapi wasit tadi tidak menggunakan untuk pelanggaran ya. Iya, dan saya pikir itu titik di mana asisten wasit itu dekat. Ya, karena di sisi hakim garis ya seharusnya dia bisa memberikan atau membantu memberikan call kepada wasit utama ya. Betul. Tapi entah mengapa tidak dilakukan. Tadi soalnya terkena jelas kaki ya yang tadi tackling yang dilakukan. Ya, dan peluang yang sangat baik sebenarnya tadi dari Jawa Barat. Ini terbang tadi. Suarez. Sayang sekali. Bisa tadi. Maksudnya diberikan kepada Frankie Misa tadi ya. Tapi Frankie Misa tadi sudah kagok tidak lari ya. Iya, dia pikir nggak dapet ya. Ya, Misa. Kembali lagi kita lihat.
Langsung ke tengah dari sini ditip saja dengan baik oleh Ade. Ya, Kanan. kita lihat mulai agresif ya para pemain Ya. NTT. Ini penonton banyak yang gemes sama serangan NTT tampaknya ya. Tadi banyak sekali teriakan-teriakan yang sepertinya ingin ada gol tadi. Iya, dan kita lihat sekarang sudah berubah ya. Sekarang Jawa Barat yang lebih bertahan, sementara NTT yang keluar menyerang ya. Iya. Nah, memang sudah tidak ada pilihan lain bagi tim Sasando untuk coba mencari gol penyimbang. Sementara Jawa Barat di benak mereka tentunya mengamankan unggulan sudah pasti ya untuk menghidupkan atau menjaga peluang mereka asal mereka bisa lolos ke fase berikutnya. Iya. Apa yang terjadi? Kelihatannya Egy Regiansyah ya yang melakukan pelanggaran dan bahkan dihadiahi kartu kuning ya. Kita akan lihat dalam tayang ulang apa yang terjadi. Oh, sebenarnya ini shoulder to shoulder ya. Betul. Body contact ya. Body contact. Dan ya Egy Regiansyah ini memang Ya ini justru yang dapat kartu kuning ya. iya, Tadi ada pelanggaran yang bisa dikatakan jauh lebih keras ya. jauh lebih keras ya, jelas sekali ya. Dan ini peristiwanya dekat sekali dengan wasit ya. Iya. Sementara asisten wasit Andik Ardiansyah terus menyusun strategi. Ya, Abia Kago jauh sekali. Kita lihat, masih ada Pian ya. Pian ini tembok yang sangat kokoh dalam mengambil bola-bola atas ya karena Ya. memiliki tubuh yang jangkung. Betul, dan tadi dia ikut juga mengganggu ya upaya dari pemain NTT untuk melakukan heading rebound. Dan gangguan dari Pian ini juga membuat sundulan dari pemain NTT tidak terarah atau tidak maksimal, sehingga untuk sementara waktu selamatlah gawang Jawa Barat dari kebobolan. Meskipun tekanan tampaknya akan terus menghantui pertahanan Jawa Barat di sisa waktu ini. Oh, tidak berhasil Sensi mencoba untuk memberikan tekanan juga bagi kubu Jawa Barat tadi. Karena ditekan terus-menerus pasti terjadi kesalahan Betul. dalam bertahan ya. Iya. Kuncinya itu ya, melakukan agresivitas, tinggal seberapa kuat ya tim Ya. itu akan melakukan tekanan terus di area pertahanan lawan. Mungkin seperti tinju ya, Didan ya, ketika melakukan double cover, tapi kalau dihajar terus Pasti ada juga jebolnya. ada ya. juga jebolnya pasti. Suarez masih lewati 3 pemain kali ini. Sebuah umpan tadi hampir saja bisa berhasil dan ini dia. Sebuah peluang bagi NTT ya di ujung kotak penalti sebelah kiri ya kalau Ya. dari penjaga gawang. Sebenarnya kita lihat para pemain Jawa Barat sudah berupaya menghajar Suarez dari awal. Ini kayak ya. Messi lihatnya. Dan kita lihat baru terjadi pelanggaran setelah sudah mendekati kotak penalti. Jadi ini, nah dari sini sebenarnya ini dia. Nah, Jadi ini sudah dia. dekat, sudah lebih berbahaya. Jadi Iya. ketika mereka tahu ada pergerakan yang bahaya dari para pemain NTT dan mereka ingin menjegal seawal mungkin. Iya. Tapi memang sudah terlalu dekat dan ini akhirnya memberikan kesempatan bagi NTT untuk mencoba menciptakan gol melalui free Iya. kick ya. Dan ini Yoga sangat tadi sedikit berbahaya. terlambat ya, Iya. Yoga. Dan kita lihat 6 pagar hidup ini menandakan memang Ade Chandra tidak mau main-main dan kelihatannya memang akan di-shoot langsung ini. Iya, Karena jaraknya sangat ideal, posisinya juga arahnya juga sangat ideal. sepertinya Sensi ya yang akan melakukan tendangan. Ya, karena, Innocentius now. betul, karena memang dia punya kaki terkuatnya kaki kiri dan ini posisi yang memang untuk pemain kidal ya. Iya. Jangan lihat ini tembok-temboknya juga tinggi-tinggi ya di sini. Oh, bukan Sensi ternyata. Langsung saja dan gol. Hampir saya teriak gol. Iya, Frankie Misa tadi Frankie ya. Misa. Frankie Misa. Hampir Ya, saja. tadi menggetarkan jala luar tadi Jangan ya. luar. Ini Frankie Misa. Oh, dari TV kayak gol, lihatnya reaksinya aja. Kalau reaksinya nggak ada, berarti nggak gol. Iya. Ya? Ini dia Frankie Misa. Ini dia, kalau kita lihat beberapa kali para pemain NTT melancarkan tembakan ini tidak terlalu jauh ya. Iya. Tidak akurat memang, tapi tidak terlalu melenceng Tekniknya jauh. bagus ya? Tekniknya bagus. Jadi ini hanya soal jam terbang saya pikir. Ya. Oh, ada pergantian Ada pemain. Albertus Kolo diganti. Ya. Digantikan oleh Nesa ya? Evodius Nesa ya. Neta. Evodius Neta. Ya, Evodius Neta. Ini juga sama pemain gelandang yang punya naluri menyerang juga. Jadi semakin seru nih pertandingannya. Dibuat pemirsa dimanapun Anda berada ini warga Jawa Barat juga deg-degser. Ya, Deg-degser, 1-0 iya. tapi belum aman. Belum Sementara teman-teman dari NTT ini juga masih tentunya berharap Betul. di 11 menit terakhir ada gol penyeimbang ya. Jika bisa berakhir dengan skor 1-1, ini nanti ketika pertandingan terakhir mereka melawan hadapi Papua ini seru pasti. Wah, Ya? iya seru sekali ya. Kita Oh, lihat apa yang terjadi. Tadi pemain
yang baru masuk Evodius Meta ya? ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Masih tertati-tati tadi. Ya. Jawa Barat ya dikeluarkan saja. Dan ini dia Jawa Barat juga melakukan pergantian. Ilham Kolba, Rizky Wiguna. Ya, ini jelas ingin bertahan ya, Iya. karena Ilham Kolba di Badannya besar banget. Betul. Jadi, Luar biasa. ini jelas akan memadatkan Iya. jantung pertahanan Jawa Barat ya. Iya. Badannya besar, bola atas, dan juga masih fresh. Betul. Ya, dan kita akan tunggu siapa yang ditarik keluar. Kemungkinan mungkin pemain depan ya, harusnya mungkin. Apakah mungkin Agung Mulyadi atau mungkin juga Supriyatna. Yang jelas ini akan menjadi tactical changing. Itu bukan kotak untuk buah kucing, bukan ya? Kalau ke dokter gimana? Semuanya kotak. Atau ayam mungkin. Ya, kelihatannya mungkin Iya. Supriyatna ya Iya, sekaligus bisa jadi. Bisa jadi ya langsung ditarik keluar karena dia juga mengalami cedera. Kita nggak tahu ya apa yang mungkin kram. Jadi sekalian digantikan oleh Ilham Kolbu. Iya, karena ini dalam waktu bisa dikatakan 2 minggu lebih sedikit ya, mereka akan menemukan pertandingan-pertandingan berat, sangat padat, dan biasanya turnamen seperti ini anti klimaksnya di final Betul, biasanya ya. betul. Ya, ini betul sekali. Iya, Supriyatna ya. yang ditarik keluar. Ya, ini tinggi badannya udah jadi sekali nih. Ini wasit aja jauh sekali ya. Jauh. Ya, maksudnya asisten pertandingan ya, kita lihat di sini. Ya. Ilham Kolba. Ya, dan Jawa Barat keunggulannya adalah mereka memiliki pemain-pemain belakang yang memiliki tubuh yang besar ya. Betul ya. Kita lihat memang kita sering lihat ini Ilham diganti Ilham gitu. Ya, ini sekali lagi Ilham Kolbu masuk yang digantikan Supriyatna. Supriyatna. Nomor punggung 10 yang ditarik keluar Iya, ya. betul. Ya, inilah kita saling mengisi ya. Saling mengisi. Mungkin teman-teman di lapangan juga agak sedikit miss lah. Iya. Ya, dan satu juga catatan bagi tim NTT, mereka banyak tidak diperkuat oleh para pemain yang meloloskan mereka ke PON kali ini karena harus memilih antara pekerjaan di dinas ketentaraan dengan membela Iya. tim PON. Dan Betul. pelatih Ricky Nelson mengatakan dia memahami ya, karena ini menyangkut masa depan juga sebagai ASN, tentunya ini lebih long lasting ya, itulah pilihan hidup. Betul. Mungkin ya. Jadi ini beda dengan Jawa Barat yang kebanyakan memang sejak awal memang ini pemain yang memang sudah ingin jadi pemain sepak bola profesional. Jadi mereka akan total untuk bermain membela Jawa Barat. Ya, Ilham mendapatkan first touch tadi. Kembali lagi, tinggal waktu 8 menit saja. Berani sekali Moy. Hanya 8 menit waktu yang tersisa bagi kubu NTT untuk bisa menyamakan kedudukan pemirsa di sini dengan sisa energi mereka. Tentunya kita lihat serangan-serangan mereka tetap dilakukan tapi dengan kerapihan yang berbeda dengan yang tadi mereka lakukan di babak pertama ya. Kita lihat ya bagaimana sudah nothing to Keras sekali. Oh, sayang sekali tadi. ya, sebuah upaya dari second liner ini yang terus dilakukan oleh para pemain NTT. Dan tadi upaya juga yang cukup ambisius tadi dari luar kotak penalti, sangat jauh jaraknya. Kita lihat bagaimana upaya dari Baskara Mandala ya. Iya, betul. Di belakang Baskara Mandala. Jauh ini juga kita memberikan kredit ya kepada para pemain NTT. Mereka juga dibobol itu tidak gampang. Iya. Harus melalui 2 kali percobaan tadi sebelum Wildan bisa mencetak gol. Ya, kembali lagi Baskara. Ya, sebuah pelanggaran kembali dilakukan tadi, kehilangan bola. Egy kembali jadi pesakitan di sini ya. Ya, Flaviola Suarez ini pemain Kecepatannya berkurang jauh ya, Ya, dibandingkan betul. babak pertama tadi ya. karena sudah cukup sering ya mesinnya berderu sehingga mulai sedikit haus nampaknya. Iya. Oh, ada Dan statistik untuk heat map ini apa ya? penguasaan lapangan ya. Ya, Ya, saya rasa dia salah satu yang paling banyak heat mapnya mungkin ya. Ya. Dan kita lihat bertahan juga ketika kehilangan bola. Nah, walaupun memang pelanggaran ya, tapi memang ini adalah standar dari setiap tim. Ketika Anda kehilangan bola karena kesalahan harus mengejar lagi Ya, gitu. betul. Tanggung jawab ya. Dan terjadilah frustration call ya. Iya. Tadi nggak dapet bolanya, ya udahlah tanggung. Kakinya senggol Ada sedikit kadang-kadang ya. kita juga di olahraga merasa frustasi ada ya. Betul, pasti ya. Pasti. Karena udah capek, oksigen ke kepala juga sudah mulai Udah terbatas, minimal, tekanan. iya, minimal lempar bola lah, tendang Iya. bola setelah bolanya out kita tidak bisa mengambil. Itu natural ya, wajar dilakukan. Hanya harus siap tentunya dengan konsekuensinya Konsekuensi. ya. Kalau memang terlalu
terlalu berbahaya atau kasar ya bisa mendapatkan kartu kuning bahkan kartu Ini kita lihat merah. 3 pemain belakang Jawa Barat gede-gede semua. Ya kita berbicara tentang tinggi badan tadi ya. Iya. Dan juga postur. Banyak yang mengatakan Messi pendek, tapi Argentinanya bagus. Ya backnya tapi 190-an gedenya di pemain belakang. Jadi tetap harus ada pemain yang memiliki tubuh pendek untuk mengobrak-abrik pertahanan. Tapi juga harus ada pemain-pemain yang memiliki tubuh besar untuk menggalang koordinasi di pertahanan. Ya kita lihat di sini. Oh baik sekali. Ya, dan tadi melanjutkan sedikit, memang bedanya kalau di basket, mungkin kalau bola dengan basket ya, kalau saya Iya. boleh mengkomparasi, kalau di basket itu mungkin tinggi tubuh itu mandatori ya, Mandatori. 90% harus. Iya. Tapi kalau di bola lebih cair, ya 160 sekian pun bisa jadi pemain winger, Iya, asal betul. cepat gitu. Aman. Itu mungkin bedanya. Karena memang di satu tim ini dibutuhkan peran yang berbeda ya. Iya. Ada peran yang dengan kecepatan. Kalau ya. winger kan biasanya pendek, nggak ada Pendek, masalah. iya. Kalau kiper atau back tengah biasanya harus tinggi. Ya, back back- sayap pun bisa betul. nggak apa-apa pendek. Tidak Back-back di Eropa seperti Cannavaro, Lizarazu itu kan pemain-pemain yang pendek lah ya. Pendek ya. Jadi istilahnya, tapi diperlukan karena memiliki advantage di sana. Wah, tinggal sisa 4,5 menit lagi pastinya. ya 4 menit ya. Ya, 4 menit di waktu normal. Tentunya kita akan lihat berapa tambahan waktu. Kali ini peluang dari Arsan tadi masih mampu digagalkan. Ya, tadi berebut bola dari mana Baskara. ya ini sebuah keputusan yang tepat dari Coach Yudiantara ya untuk memasukkan beberapa pemain yang berkarakter defense ya. Dan kita lihat ya Jawa Barat meskipun mereka sedang dalam ya masih belum terlalu aman ya, tapi mereka tidak mendelay permainan. Betul, mereka soalnya bisa dikatakan defisitnya gede ya golnya ya. Betul. Dan ini kita bisa lihat dari dua sisi. Apakah memang mereka masih naif atau polos, atau memang ini adalah karakter Jawa Barat ya. Iya. Karena biasanya kalau tim dalam kondisi seperti ini, mereka kalah di pertandingan pertama, saat ini baru unggul tipis 1-0, biasanya mereka akan mendelay permainan ke belakang. Tapi kita lihat ya, Jawa Barat tetap berupaya untuk naik menyerang dan Iya, mencoba mencetak gol dengan resiko lawan akan memanfaatkan lubang yang ditinggalkan. betul. Ya, bagi Nusa Tenggara apapun yang terjadi, tentunya ini menjadi sebuah kredit tersendiri ya setelah 30 tahun absen dari PON. Iya. Tidak pernah berada di cabang sepak bola tentunya, dan sekarang mereka tampil di grup yang tidak mudah tapi Iya. berhasil memberikan perlawanan. Memang ini buah dari pembinaan sepak bola di sana ya, Didan ya. Karena saya juga sempat ke Sumba saat itu dan mengikuti sebuah kompetisi amatir, kompetisi antar umat beragama. Ini satu ajang yang sangat luar biasa Iya. maknanya. Jadi di Waingapu saat itu, dan di luar itu pun geliatnya sangat luar biasa dalam 10 tahun terakhir yang saya tahu. Dan ini saya pikir buahnya ya, buah kesabaran ketika daerah-daerah ini mengembangkan sepak bola amatir yang akhirnya kita lihat ya NTT yang setelah 30 tahun absen di ajang PON ya sejak tahun terakhir tahun 90 awal ini sekarang kembali bisa berkiprah. Iya, betul. Oh, ini Oh, baik sekali lagi-lagi Moy. Luar biasa, lebih dekat dari penalti. Bisa menahan dengan sangat baik. ya, saya pikir tim-tim Liga 1 ini atau minimal Liga 2 harus mulai melihat pemain yang satu ini sangat luar biasa sekali. Iya. Ini pemain yang sangat underrated, itu luar biasa, 95% gol tidak bolanya, luar biasa. Luar biasa. Jadi kita berikan kredit kepada Arsan yang juga berapa kali mengancam gawang NTT, tapi Afrianus Moy ya luar biasa. Saya pikir ajang PON ini adalah ajang Arsan harus nyamperin tuh nanti di akhir Iya, pertandingan. betul sekali ya, memberikan selamat ataupun Apalah gitu, appreciate iya. ya, appreciate. Ya, kita lihat temboknya klasik sekali ya. Iya. Seperti gedung-gedung olahraga di kota-kota di Jakarta, di Bandung yang zaman dulu ya. Betul ya. Klasik sekali. Dan kali ini Oh, pergantian pemain langsung nomor 3. Kita lihat Muhammad masuk Riz- Firman sorry. Selan ya. Ya, Firman Selan Menggantikan Cyprianus Bria. dan juga Agustino Dinono ya. Iya, kita lihat di sini. Ya, ini ada sebuah peluang tadi yang terjadi. Oh, bukan. Ini Ya, sebuah pelanggaran. Ya, ini juga berapa kali saya lihat Nah, ini nih. Ya, kita lihat di sini. ini luar Arsan. biasa sekali ya, terbuka. Dan Arsan pun juga tekniknya luar biasa. Iya, Dia tendangannya juga bagus ya. dihalangi, dia cari peluang ke sana dengan satu touch ekstra. Ya, 2 kali dia melakukan Iya. turn seperti itu Iya. dan yang kedua dia mendapatkan peluang tapi luar biasa memang Moy. Betul. Moy memang benar-benar Moy. Moy. Luar biasa memang.
jika pertandingan ini berakhir dengan imbang atau kemenangan bagi NTT, Ya. ini harusnya pemain terbaiknya Moy ya. Iya, tapi memang dalam sepak bola tidak bisa dipungkiri match winner atau pencetak gol Iya. kemenangan akan selalu menjadi headline ya. Dengan judul yang memberikan perbedaan. Iya. Oh, terkena tiang gawang. Nyaris saja kita lihat pemirsa. Iya. 2 kali terkena tiang gawang. NTT hampir saja bisa mencetak gol ke Jawa Barat. Ya, sepertinya ada Chandra Sena ini juga tidak ingin ketinggalan pujian ya. Iya. Kita lihat ini yang saya katakan, ketika tim yang dibela seorang kiper ini menyerang terus, tapi tidak pernah tahu ada ancaman dan kita lihat, oh, sepertinya mengenai tiang kah? Tiang Iya. gawang. Ya, Tapi tiang kita gawang. lihat juga bagaimana cara dia menutup ya. Ya. Ini dia, ternyata mengenai tiang gawang, tapi pergerakan juga kita harus memberikan apresiasi ya. Ya. Kita lihat dengan cekatan dia menutup juga kemungkinan bola ke arah target ya. 2 Ternyata- kali ya. Kalau di NTT Jawa Barat tidak bisa mencetak gol dengan banyak karena ada Moy. Kalau di Jawa Barat ada tiang. Tiang. Nomor satunya tiang Iya, namanya. Nomor punggung satunya tiang. Ya ini saat-saat yang menegangkan ya, Ini kalau kebobolan pasti akan merubah konstelasi. Ya. konstelasi Betul. pasti. Ada tambahan waktu 4 menit memang. Ya, kita lihat 6 pagar hidup sudah berdiri di sana. Ini adalah pagar hidup dengan jumlah yang terbanyak biasanya Iya. dalam satu tendangan bebas. Betul, dilakukan kali. Oh, terlalu tinggi. Kita lihat bagaimana yang dilakukan oleh Agustino. Ya, ini saya pikir satu pertanyaan ya, kenapa seorang Agustino yang mengambil karena dia baru masuk. Jadi ritmenya belum terlalu tune-in Ya. biasanya. Kita masih ingat Didan dan juga pemirsa di Euro kemarin di Inggris waktu itu kalah penalti yang dimasukkan pemain yang baru masuk. Ya. Ya, bahkan di Liga Inggris juga West Ham lawan MU, Betul. Noble waktu itu baru masuk juga, Baru nggak masuk masuk juga. Jadi ini satu catatan yang template sebenarnya Ya. ketika pemain menghadapi Nah, free ini dia. kick atau tendangan Ini penalti, kayak- ini jangan pemain yang baru masuk Betul. menurut saya ya. Ini kayak mengambil bola kalau golf di bunker ya. Tinggi bolanya. Nembak burung ya. Betul. Crespo Halle tadi mendapatkan kartu merah. Tidak ada bau-bau nama pemain sepak bola ya. Iya. Crespo. Crespo, Zidane, Tapi yang lucu teman saya tuh, Edi Brokoli. Nama anaknya Diar. Las Diara, Lasana Diara. Iya, dia kan ada Arsenal. Arsenal. Oh iya, Las Diara ya, Namanya pemain Diarra. yang di Madrid juga ya. Iya, Iya. nama anaknya Diara. Jarang nggak ngambil yang paling Yang jagonya. Nggak yang umum ya, Nggak seperti yang umum. Messi, Ronaldo Iya. ya. Oh, Iya. Luar biasa Luar para biasa memang. pemain Jawa Barat dalam memotong serangan. Saya pikir kalau untuk memutus serangan transisi lawan, Jawa Barat tampil lebih baik di babak yang kedua. Iya, betul. Babak pertama NTT terlalu leluasa mendorong bola ke depan. Iya. Tapi kali ini kita lihat passing dipotong line-nya dari hilang tengah. ya. Betul. Jadi. Passing line dari NTT-nya terganggu di sini. Oh, pelanggaran jelas tadi terhadap Arsan. Ya, ini kecerdasan dari seorang Arsan ya. Kita lihat lawan mencoba untuk jegal, dia langsung melakukan turn. Lagi-lagi ini kelebihan pemain yang satu ini turn ya. Jadi Iya. gerakan tiba-tiba nih seperti Messi. Ini dia. Tapi kalau kita lihat tadi momentum ketika mengenai tiang gawang lalu tidak berhasil mencetak gol, ini menjadi momentum yang sepertinya terakhir ya, karena takutnya malah jadi turun ya mentalnya ya para Iya. pemain dari NTT karena frustasi Betul. tidak bisa mencetak gol. Ya Wildan diganti. Kita lihat pasti dipersiapkan untuk pertandingan selanjutnya. Iya, untuk memberikan sedikit relaksasi supaya tidak terlalu hektik ya Iya. atau fatigue. Kesempatan kali ini di 1,5 menit terakhir. Oh, tampaknya ditarik keluar ya. Berjalan dengan, tapi harus diingat juga di aturan terbaru sebenarnya pemain keluar bukan harus ke tengah lapangan, tapi bisa di area terdekat dari Iya. luar lapangan. Oh, tepisan yang sangat luar biasa lagi-lagi dari Moy. Wow, ini penjaga gawang betul-betul berkali-kali. Harap ada juga pemirsa. Iya, saya pikir jelas sekali ya, ini penampilan Moy ini benar-benar membuat saya secara personal terkesan, dan saya pikir untuk tim NTT apapun hasilnya Anda harus bangga punya penjaga gawang seperti Afrianus Moy. Iya, kita lihat tadi Moy lagi-lagi menyelamatkan gawang dari NTT. Apakah akan ada lagi hal seperti itu karena ini tinggal di bawah 1 menit lagi, waktu tambahan sudah hampir usai. Tendangan keras kali ini jauh saja tadi. Ya, ini dia harus dimanfaatkan dengan cepat tentunya oleh para pemain dari NTT. Mereka masih bisa mengeluarkan senjata terakhir mereka ya di saat-saat akhir. Biasanya tim lawan yang sudah menang ini ada agak sedikit
lengah ya. Ya. Dan kita lihat Kolbu malah diplot di depan ya. Iya, betul. Dan tadi memberikan satu kesempatan melalui tandukan yang juga masih bisa digagalkan oleh jaga gawang NTT, Moy. Jadi sebuah penampilan yang saya pikir ini pertandingan yang sangat ketat, yang sangat baik, menunjukkan segala aspek, ada dramanya, ada gol juga, ada penampilan pertahanan dari kedua tim yang juga cukup baik menurut saya. Iya. Nah, paling tidak mereka bisa memberikan hiburan ya di sore hari ini di Ayu Sport pastinya. Oh, sayang sekali. Apakah ini akan dimanfaatkan? Kita lihat. Masih, sayang sekali keluar dari permainan. Saya pikir akan menjadi aksi terakhir ya. Wasit Iya. sudah melirik ke jam di tangan Betul. kirinya. Rambutnya nggak kusut ya wasitnya. Hebat. Anda nih bisa aja perhatiin rambut juga ya. Iya. Mau saya minta tips komennya seperti apa ya. Anda saja di studio rambutnya kusut sekarang. Luar biasa. Ya. Pertandingan berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Jawa Barat atas Nusa Tenggara Timur di laga grup A sepak bola PON 2020. Nanti saya akan kembali bersama dengan Haris Pardede untuk membahas keseluruhan jalannya pertandingan. Semua saudara, angkat tanganmu untuk